Oke, kita langsung mulai. Selamat datang Bapak Ibu dalam perkenalan sistem emas syariah kuantum metal. Selama ini orang menganggap emas itu hanya sebagai alat lindung nilai saja, sehingga dianggap tidak begitu menguntungkan untuk instrumen investasi Bapak Ibu. Nah, tapi faktanya saat ini kekuatan emas yang anti inflasi jika digabungkan dengan konsep syariah, dia terbukti menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda secara lebih cepat, aman, legal, dan syariah. Nah, ini konsep yang boleh dibilang pertama di dunia dan dahsyat dan terbukti, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita cerita seperti apa, perusahaan kita perkenalkan bernama Quantum Metal. Siapa Quantum Metal ini? Quantum Metal ini adalah distributor resmi dari perusahaan emas milik negara Australia yang bernama Permin, Bapak Ibu. Yang mana Australia adalah penambang emas negara yang di dunia nomor 3, kadang-kadang nomor 2 penambang emas terbesar di dunia. Jadi ini bukan perusahaan main-main ya Bapak Ibu ya. Penambang emas nomor 2 di dunia dan kita adalah eksklusif distributornya saat ini. Oke. Nah, setelah kita mengenal quantum metal, terus kita akan bahas apa sih yang quantum metal hari ini tawarkan. Quantum metal sebagai distributor perusahaan emas tentunya menawarkan emas. Tetapi kita bukan sekedar menawarkan emas seperti yang ada di toko, Bapak Ibu. Tetapi adanya solusi, adanya sebuah sistem yang bisa meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan sistem syariah. Jadi menggabungkan emas dengan sistem syariah. Maka konsep ini bisa meningkatkan aset dan kekayaan kita semua, Bapak Ibu. Dengan cara memberi bantuan permodalan supaya bisa beli emas fisik 10 kali lebih banyak. Ya, sekali lagi saya jelaskan, membeli emas fisik 10 kali lebih banyak. Kemudian kita bisa mengumpulkan tabungan emas tanpa uang lebih. Jadi kalau nggak punya uang lebih, selama ini nggak bisa beli emas. Tapi sekarang, walaupun nggak punya uang lebih, dengan sistem ini kita bisa mempunyai banyak tabungan emas. Nah, dan kita mempunyai peluang bisnis dengan potensi income tanpa batas, Bapak Ibu. Oke. Nah, inilah 3 poin yang ditawarkan oleh Quantum Metal, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu yang hadir hari ini mau meningkatkan aset dan kekayaan? Sangat mau. Sangat Mau, ya. mau. Oke. Siap. Kalau gitu kita kupas step by step. Apakah peluang ini sudah terbukti? Nah, kalau kita mau tentu sebelum kita jauh lebih mempelajarinya, maka kita lihat buktinya dulu, Bapak. Oke, ini adalah screenshot bukti nyata orang yang mengajak saya langsung, yang bernama Puan Aida. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir bersama kita untuk training. Tanggal 18 Februari 2021, beliau memutuskan untuk menabung emas di QM, menyimpan emasnya di QM, di GSA. Awalnya hanya 60 gram, Bapak Ibu. Persis 1 tahun dengan sistem yang ada di Quantum Metal menjadi 23 kilo, Bapak Ibu. 23.000 gram. Ya, ini adalah hasil dari pengembangan bisnisnya, yang mana 60 gram menjadi 23 kilo dalam waktu 1 tahun. Menurut Bapak Ibu ini hasil yang bagus atau hasil yang biasa aja? Sangat bagus, Luar sangat biasa. bagus. Sangat Ya? bagus. Oke, Ya. Bapak Ibu mau nggak Dahsyat banget. mau nggak nih punya 23 kilo dalam waktu 1 tahun? Mau. Mau, sangat Mau ya? sangat mau banget. Oke. Mau. Semangat ya. Ya. Kita lanjut. Dan bukti penghasilannya yang pernah dicapai ya. Ini bukan yang terbesar tetapi pada saat itu kebetulan saya screenshot tanggal 15 Oktober sebanyak 71.000 dolar Bapak Ibu per hari. Jadi kalau dirupiahkan saat ini kurang lebih 1 miliar per hari. Ya. Dan 1 miliar per hari ini hasil daripada pengembangan bisnis Bapak Ibu. Belum lagi dihitung dari keuntungan melakukan GAE 10 dan lain-lain. Bapak Ibu punya 1 miliar per hari dalam bisnis oke nggak Bapak Ibu? Halo. Oke banget. Oke banget. Yang lain kenapa diam nih? Siap untuk menuju kesuksesan, Pak. Mau nggak punya 1 miliar oke. penghasilan per hari? Siap. Sangat mau. Mau banget. Ya, Setuju, Kita- sepakat.
Kita lanjut Bapak Ibu. Dan ini pada waktu training ini training offline ya, dihadiri oleh sekitar 300 orang di hotel. Saat itu dibuka karena diminta oleh para peserta untuk melihatkan penghasilan. Nah, saat itu 19 Juni 2023, sekitar 4 bulan yang lalu ya. Penghasilannya $269.000 di hari itu aja. Sekitar 4 miliar Bapak Ibu. Jadi angka 1 miliar tadi udah fantastis, tetapi ada angka-angka yang lebih besar dari itu. Ya, inilah penghasilan yang bisa Anda raih bersama QM. Bayangkan kalau hari ini sudah 1 miliar per hari, kira-kira 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, semakin dahsyat atau biasa aja? Halo, Makin Sangat dahsyat. dahsyat. semakin Sangat dahsyat. dahsyat. Sangat. Iya. Sekarang aja udah sangat dahsyat ya, apalagi Iya. 3 tahun atau 5 tahun lagi ke depan Bapak Ibu. Betul. Nah, inilah yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu peluang hari ini. Ya, ya Bapak Ibu, untuk sukses Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk serius belajar ya, supaya bisa benar-benar meraih kesempatan yang sama. Oke, dan ini hasil tabungan Kuaneda, hasil screenshot tanggal 9 Oktober kemarin. Ada 93 kilogram Bapak Ibu. Wah, bukan main nih. 93 kilo, oke nggak nih? Oke, Oke, Dahsyat nggak? sekali. Dahsyat ya. Nah, ini semua bukti-bukti ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang sudah di GCA-kan, yang ada di holding inventory ada 61 kilo. Jadi dari Wah. 61 kilo ini udah tarik tunai 3 juta dolar Bapak Ibu. 3 juta dolar sekitar 45 miliar ya. 45 miliar rupiah sudah ditarik tunai. Sangat besar. Jadi totalnya 150 kilo lebih Bapak Ibu. Dan walaupun udah tarik tunai 61 kilo ini masih berhak kita dapatkan dari kenaikan nilai yang 61 kilo ini. Ya. Nah, inilah dahsyatnya konsep kita ini. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu aset emas dengan sistem syariah di Quantum Metal ini? Oke. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sadari atau tidak, nilai uang kita itu terus merosot karena inflasi Bapak Ibu. Dulu tahun 70-an, uang 1 juta bisa beli rumah bagus. Tapi hari ini uang 1 juta ya nggak cukup untuk biaya 1 bulan, betul nggak? Nah, Betul. karena nilai uang itu semakin kecil. Angkanya semakin besar tapi daya belinya semakin kecil Bapak Ibu. Sementara kalau kita simpan aset emas, emas itu lebih aman dan lebih liquid. Ya, kalau kita cek di Google tahun 2000, harga emas per gram itu hanya Rp72.000 Bapak. Ya. Nah, 5 tahun kemudian naik. Ya, tahun 2005 harganya mencapai 118.000, tahun 2010 naik jadi 500.000, sekarang tahun 2023 udah 1 jutaan. Oke, jadi dia konsisten ya. Dia akan naik secara bertahap Bapak Ibu. Nah, dan yang menarik di konsep syariah Quantum Metal ini, kita nggak ada beban cicilan, kita nggak ditagih cicilan, dan tidak ada risiko barang kita dilelang Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu udah tarik tunai, kita nggak ditagih-tagih cicilan, ya, jadi aman. Nggak usah mikirin kapan mau dibayar, kapan mau tebus, nggak perlu ditebus, nanti tinggal jual saja, dan barang kita tidak akan dilelang. Nah, inilah unik daripada konsep Quantum Metal ini yang tidak akan ditemui saat ini di luar sana, ya. Nah, ini kehebatannya. Dan kita bisa menggandakan aset kita menjadi 10 kali ganda tanpa ditagih cicilan juga. Karena kita dapat bantuan, ya, namanya bantuan, dapat beli emas 10 kali lebih banyak, tapi kita nggak ditagih cicilan. Kapan kalau gitu mengembalikannya? Setelah emasnya kita jual. Ingat ya, bantuan itu tetap dikembalikan, cuma bantuan tadi tidak ditagih di perjalanan sampai kita jual barangnya. Nah, itu dia. Oke, kalau begitu apakah Bapak Ibu mau untuk mendapatkan tambahan permodalan untuk beli emas 10 kali lebih banyak? Mau, Sangat mau, Pak. Tanpa ada Mau, tagihan mau. cicilan pastinya, tanpa ada risiko lelang pastinya, dan tanpa Ya, ada risiko mau. uang hilang Bapak Ibu. Sangat Ya. mau, sangat mau. Nah, dan Bapak Ibu bisa dapatkan keuntungan 10 kali lebih banyak dari kenaikan harga emas di dunia. Jadi kalau harga emas naik 10% di market, Bapak Ibu untungnya 10% kali 10, berarti 100%. Nah, enak nggak tuh? Bisa untung 10 kali lipat. Mantap.
Dan harga Enak emas sekali. pastinya lebih murah daripada Bapak Ibu beli di toko. Mantap, sangat mantap. Nah, harga emasnya tidak di markup, malah lebih murah daripada harga di toko. Dan kita baru kembalikan bantuan tadi pada saat emasnya sudah kita jual tanpa perlu ditebus. Jadi tidak perlu ditebus. Hasil penjualan emas itulah yang akan membayar dirinya, yang akan membayar pinjaman tadi. Oke, nah itu yang pertama. Apakah Bapak Ibu mau punya banyak tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih? Ya, selama ini kalau mau beli emas kita harus punya uang lebih, betul nggak? Baru bisa kita beli emas ya. Nah, ini sekarang kita nggak perlu punya uang lebih Bapak Ibu. Sudah bisa punya tabungan emas. Oke. Nah, dengan cara konversikan emas Anda menjadi uang tunai, artinya emasnya dititip, kita boleh bawa pulang uang tunai. Uang tunai yang kita bawa pulang tanpa ditagih cicilan. Dan nanti baru dikembalikan setelah emasnya kita jual. Jadi hasil penjualan itulah yang akan membayar uang tunai yang kita bawa. Jadi kita tidak perlu tebus ya, nggak perlu pakai uang kantong kita. Dan pastinya selama kita belum jual, barang kita aman, tidak ada risiko lelang. Jadi Bapak Ibu bisa simpan mau 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, nggak jadi masalah. Oke, dan tanpa bunga berbunga Bapak Ibu. Nah, jadi sudah 2 poin ya. Mau nggak Bapak Ibu bisa punya tabungan emas tanpa harus punya uang lebih? Mau. Oh, Ya? Oke, dan tanpa beban pasti ya Bapak Ibu. Semakin banyak Anda tarik tunai, semakin banyak tabungan emas kita. Karena di sini tidak ada uang, tidak ada beban, ya, tidak ada beban. Dan satu poin lagi, ini tidak untuk semua orang, hanya untuk orang yang serius Bapak Ibu. Ya, Anda bisa menjadi pedagang atau pebisnis emas, ya, tanpa harus ya, dengan penghasilan tanpa batas. Karena Anda diberikan sistem yang handal tanpa harus punya bayar modal franchise, tanpa harus bayar biaya franchise. Jadi register di sini untuk jadi hak bisnis di sini, hak bisnisnya gratis Bapak Ibu. Ya, bahkan stok emas disediakan untuk kita tinggal pasarkan tanpa perlu sewa toko, tanpa gaji karyawan, tapi penghasilan kita tidak kalah dahsyat dengan orang yang punya toko Bapak Ibu. Ya. Nah, menurut Bapak Ibu, bisnis emas ini bisnis yang bergengsi atau bisnis yang biasa aja? Apakah bisa orang banyak punya menjadi pebisnis emas, buka toko emas? Sangat bergengsi. Sangat bergengsi ya. Jadi hari ini Bapak Ibu yang kita tawarkan ke Bapak Ibu itu adalah peluang untuk menjadi pedagang atau pebisnis emas. Bukan perusahaan multilevel, bukan disuruh jualan produk kesehatan dan lain-lain. Tetapi jauh lebih bergengsi Bapak Ibu. Yaitu kita bisnis emas dan di backup oleh perusahaan yang sangat besar Bapak Ibu. Ya. Oke, inilah 3 poin yang hari ini akan kita bahas ya, kita kupas. Nah, yang pertama dapat bantuan modal 10 kali lebih banyak, bisa konversi tunai, bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Dan yang terakhir adalah bisa menjadi pedagang atau pebisnis emas. Yang mana tadi saya sudah kasih contoh bukti bahwa hasilnya memang dahsyat dan nyata. Oke, nah setelah kita pahami produk, kita tentu perlu memahami tentang perusahaan. Apakah perusahaan ini aman? Apakah perusahaan ini bisa dipercaya? Apakah menurut Bapak Ibu, apakah ini perlu dibahas? Sangat Tentang perlu. perusahaan? Oh, perlu. Yes. Ya, sangat satu perlu. perusahaan yang sudah Oke. legal. Menurut Bapak Ibu, seperti apa perusahaan yang bisa dipercaya? Oke, nah mari kita lihat. Mungkin di antaranya Bapak Ibu akan mengatakan harus punya izin, harus punya kantor, harus sudah lebih dari 5 tahun, artinya sudah bisa membuktikan diri, bukan perusahaan yang baru berdiri kemarin, diakui oleh lembaga-lembaga negara dan bekerja sama dengan perusahaan besar dan lain-lain. Mungkin di antaranya inilah yang menjadi ini. Nah, saya akan sharing tentang perusahaan Quantum Metal. Nanti Bapak Ibu yang menilai, ya, apakah ini layak dipercaya atau tidak, itu kembali 100% kepada Bapak Ibu. Oke, yang pertama, Quantum Metal ini sudah berdiri 11 tahun Bapak Ibu. Ya, atas dengan nama Quantum Metal Senior Berhad dan berdiri pada bulan Juli 2012. Ya. Selama
7 tahun pertama, Quantum Metal hanya berdagang atau berbisnis dengan perusahaan besar seperti bank, ya, karena bank-bank di Malaysia itu beli emas sama Quantum Metal, sama perusahaan milik negara seperti Pegadaian, koperasi-koperasi yang dikelola oleh negara Malaysia, Bapak Ibu. Jadi 7 tahun lamanya perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan besar seperti bank tadi sampai detik ini masih bekerja sama. Oke. Kemudian baru tahun 2019 sistem ini Quantum Metal membuka diri untuk orang banyak, itu pun berawal di Malaysia. Ya, dan di Indonesia kita baru start Bapak Ibu. Ya, bahkan nanti kita baru soft launching ya di bulan Desember atau Januari ya. Itu Pak William lagi mempersiapkan. Oke, dan ini kantor kita di Indonesia, kita juga sudah ada kantor di Plaza Indonesia Tower di Jakarta. Bapak Ibu bisa datang, bisa berkunjung ya di hari kerja di Plaza Indonesia Tower, lantai 29. Oke. Nah, selanjutnya kita bukanlah toko emas, tapi kita adalah distributor resmi dari perusahaan emas milik negara Australia yaitu bernama Pertmin, eksklusif distributor. Bapak Ibu boleh cek data ini, buka Pertmin ya, buka websitenya pertmin.com, di situ akan muncul nama perusahaan kita Quantum Metal sebagai eksklusif distributor Bapak Ibu. Jadi bukan cuma ngaku-ngaku, tetapi memang nama perusahaan kita dan websitenya itu tercantum di websitenya Pertmin. Oke, jadi jelas memang kita adalah 100% eksklusif distributor resmi daripada Pertmin. Oke, dan bank-bank syariah di Malaysia beli emasnya sama Quantum Metal. Di antaranya ada Bank Muamalat, ada Afin Bank, ada Allianz Bank, Al-Rajhi Bank, dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana saya bisa memastikan bahwa ini data ini benar? Bagaimana membuktikannya? Simple untuk membuktikannya, cara yang paling afdol itu adalah Bapak Ibu terbang ke Malaysia, langsung datangin bank ini Bapak Ibu. Ini adalah bank-bank terbesar di Malaysia. Tanya langsung ke banknya, baik dari staf CS-nya sampai ke direkturnya, Bapak Ibu boleh tanya, benar nggak kalau bank ini membeli emas sama Quantum Metal sebagai supplier. Oke, nah itu paling afdol. Tapi kalau hari ini kita belum bisa terbang ke sana, Bapak Ibu boleh buka di website, tanyakan sama Google Bapak Ibu. Ya, bank muamalat, siapa gold suppliernya? Nah, tanya Google. Ini contoh ya, saya kasih contoh cara ngeceknya. Nanti Bapak Ibu boleh cek bank-bank yang lain ya. Bisa cek sendiri. Kita klik aja, masuk ke websitenya langsung bankmuamalat.com.my. Di sini adalah dokumen yang harus ditandatangani saat mau beli emas. Ya, di sini tercantum semua termasuk siapa gold suppliernya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. Saya perbesar biar Bapak Ibu bisa enak bacanya. Di sini tertulis Quantum Metal sebagai gold supplier Bapak Ibu. Ya, gold supplier. Bisa baca di sini Bapak Ibu? Terlihat? Bisa. Terlihat ya? Oke. Jadi kita benar-benar gold supplier dan ini yang menyatakan adalah website daripada Bank Muamalat sendiri. Bukan websitenya Quantum Metal. Ya. Kalau Bank Muamalat sendiri yang menuliskan di websitenya, ini data benar atau enggak? Benar. Ya, dipastikan benar Bapak Ibu. Oke, nanti bank lain Bapak Ibu boleh cek langsung di Google ya, biar kita nggak terlalu lama. Saya hanya kasih poin-poin yang contoh-contoh aja. Banyak sekali hal-hal yang dahsyat di Quantum Metal ini Bapak Ibu. Kita juga didukung pendanaan oleh Bullion Bank. Jadi Bullion Bank yang ngasih bantuan permodalan tadi ke Quantum Metal bagikan ke kita supaya kita bisa dapat beli emas 10 kali lebih banyak dari modal kita. Oke. Dan kemudian kita juga pemegang saham terbesar dari tambang emas yang ada di Australia Barat yang namanya Besra Gold Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu bisa lihat berita news di Yahoo Finance. Bapak Ibu cek ya Yahoo Finance, ketik Besra Gold Quantum Metal. Akan muncul berita. Yahoo Finance ini adalah berita keuangan dunia ya. Nggak ada berita hoax di sini Bapak Ibu. Tidak ada berita pesanan. Semua berita berdasarkan fakta. Atau Bapak Ibu boleh cek di Bloomberg, Quantum Metal Besra Gold juga muncul di sini. Ya, bahwa saat ini Quantum Metal adalah pemegang saham terbesar di Besra Gold ini Bapak Ibu. Di antara pemegang saham yang lain, kita adalah pemegang saham terbanyak. Oke. Nah, jadi kalau perusahaan kita ini sudah menjadi pemegang saham juga di tempat lain dan banyak lagi reputasi yang dahsyat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nilai ini perusahaan layak dipercaya atau tidak.
Oke. Dan semua transaksi perusahaan kita ini diaudit dan tercatat di bursa. Ya, diaudit, diperiksa oleh lembaga syariah, diperiksa oleh lembaga negara, Bapak Ibu. Ya, kita tercatat di bursa bursa global yang namanya Soraka. Ya, kemudian di Indonesia kita sudah tercatat di bursa ICDX, Bapak Ibu. Nah, dari sinilah nanti di Indonesia lembaga berwenang juga mengawasi, mengaudit juga transaksi orang Indonesia yang ada di sini. Tapi transaksi seluruh dunia dicatat dan diaudit di Soraka, diaudit juga oleh lembaga syariah. Nah, lembaga syariah yang telah mengeluarkan sertifikat patuh syariah, salah satunya adalah Tawafuk, Bapak Ibu, menyatakan ini patuh syariah karena mereka mengaudit semua transaksi kita. Patuh syariah artinya adalah 100% ada fisik emasnya. Ya, tidak 99% tapi 100%. Ya, tentunya Tawafuk bisa mengawasi di mana letak emas itu dan siapa yang membeli. Nah, Tawafuk ini adalah lembaga syariah yang berpusat di Dubai, Bapak Ibu. Ya, ini internasional punya. Kemudian selain Tawafuk ada AOFI, AOIFI. Ini berpusat di Bahrain Timur Tengah. Ini juga sudah mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Kemudian ada satu lagi namanya Rakabah, lembaga syariah internasional yang ada di Amerika, Bapak Ibu. Itu juga sudah mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Oke. Jadi patuh syariah perusahaan kita diaudit. Nah, perusahaan kita juga bekerja sama dengan bank terbesar di dunia yang namanya ICBC Bank, Bapak Ibu. Ini adalah bank terbesar di dunia yang mengeluarkan Pandagol, yang mana Pandagol itu emas yang dikeluarkan oleh ICBC yang dipercayakan juga kepada Quantum Metal untuk menjadi distributor ya. Kemudian pertanyaan saya simpel, kalau bank terbesar di dunia saja mau bekerja sama dengan Quantum Metal, kira-kira ini perusahaan jelas atau enggak jelas? Jelas, Pak. Sangat jelas. Jelas. Bank mau beli emas sama Quantum Metal. Kira-kira bank itu mau nggak belanja? Bertahun-tahun berlangganan sampai detik ini. Kalau perusahaan nggak jelas, mau nggak bank? Pastinya nggak mau ya. Oke, kita juga bekerja sama dengan BUMN Malaysia yaitu Aranu Tekun. Di Indonesia kita kenal dengan istilah Pegadaian di Malaysia. Di Malaysia Pegadaian itu disebut Aranu Tekun, Bapak Ibu. Jadi Aranu Tekun ini juga beli emas sama Quantum Metal. Karena di Malaysia itu tidak ada perusahaan emas, Bapak Ibu. Kalau mereka ingin beli stok emas, ya mereka belinya ke Quantum Metal apabila mau beli stok emasnya Permin. Oke. Dan Aranu Tekun ini juga membantu mendistribusikan. Jadi bekerja sama dengan Quantum Metal, mendistribusikan emas fisik kalau ada member yang mau menjemput emas fisiknya. Oke. Nah, jadi Aranu Tekun yang mengirim atau kita boleh jemput di seluruh kantor cabangnya Aranu Tekun di Malaysia. Jadi ada kantor cabang di kabupaten mana Selangor misalnya, Kuala Lumpur misalnya, di Borneo misalnya. Nah, di semua kantor cabang Aranu Tekun kita boleh ambil fisiknya untuk khususnya warga negara Malaysia ya. Oke. Dan perusahaan kita meletakkan jaminan stok emasnya di Bring. Jadi stok emas ini sudah ada terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum transaksi ini ada. Inilah yang diaudit oleh lembaga syariah tadi. Nah, Bring ini adalah lembaga berangkas yang dimulai sejak tahun 1859. Kita belum lahir, perusahaan ini udah ada Bapak Ibu. Udah 150 tahun. Dan ada 100 negara yang simpan emas juga di sini. Jadi ada 100 negara yang simpan emas di sini, termasuk Indonesia. Ya, kenapa negara mau simpan emas di sini? Yang pertama, semua emas yang ada di Bring itu diasuransikan di Lloyd London 100%. Jadi aman, tidak sebagian dijamin tapi 100%. Kemudian selain aman diasuransikan, untuk berdagang antar negara, bertransaksi antar negara, emas ini itu memang harus lewat organisasi ya, harus lewat organisasi yang bernama LBMA. Karena sistem perdagangan emas dunia itu diciptakan oleh asosiasi LBMA, London Bullion Market Association. Nah, BRICS ini adalah bagian daripada itu. Semua negara yang mau dagang, jual beli emas harus melewati sistemnya LBMA, karena itu sistem yang dipercaya dan aman, Bapak Ibu.
Nah, jadi semua orang yang punya emas boleh letakkan emasnya di Brinks, kemudian mereka buka rekening di Bullion Bank, barulah mereka bisa bertransaksi antar negara. Oke, nah ini. Dan pastinya tidak ada beban sistem di konsep kita karena perusahaan tidak menjanjikan profit, perusahaan ini tidak mengelola dana Anda, tidak menerima titipan modal, ya. Perusahaan tidak membagikan profit 1 rupiah pun, Bapak Ibu. Jadi member dapat keuntungan apabila kita beli emas dan harga emasnya naik di pasaran. Barulah kita untung. Kalau emasnya belum naik, kita belum untung. Kita menunggu harga emas naik. Nah, setelah harga emas naik barulah kita untung. Jadi keuntungan di sini didapat apabila harga emas naik dan kita jual pada saat naik. Yang beli adalah market. Ya, sekali lagi yang beli adalah market dunia karena website kita sudah terhubung dengan market dunia. Jadi bukan quantum metal yang beban. Bukan quantum metal yang beri Anda profit. Quantum metal membantu menjualkan emas kita karena quantum metal sudah terhubung di market dunia, di LBMA tadi. Ya, dia bantu jualkan, yang bayar adalah market sesuai harga market saat itu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada beban sistem. Kalau tidak ada beban sistem, perusahaan bisa jangka panjang atau tidak? Jangka panjang. Ya, jangka panjang ya, sama sekali nggak ada beban sistem. Malah perusahaan dapat keuntungan saat member membeli emas. Karena untuk dapatkan fasilitas bantuan modal, untuk dapatkan fasilitas tarik tunai tanpa cicilan, itu belinya harus lewat quantum metal. Dan saat kita beli emas, perusahaan dapat untung juga. Jadi semakin banyak perusahaan kita member membeli emas, perusahaan juga untungnya semakin besar dan perusahaan tidak ada beban sama sekali. Saat kita mau jual, ya kita boleh jual, perusahaan bantu menjualkan. Inilah tentang perusahaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menilai perusahaan ini layak dipercaya atau tidak, perusahaan ini punya izin atau tidak menurut Bapak Ibu yang nilai sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke produk. Kita akan jelaskan produk kita step by step. Oke, kalau tadi saya baru cerita secara garis besar, sekarang kita cerita apa itu Gold Convert Account atau GCA. Nah, ini adalah sistem mengkonversikan emas kita dan kita ambil uang tunai. Jadi emasnya kita titip, uang tunai kita bawa. Bukan kita jual, tapi kita titip. Nah, program ini mirip dengan sistem gadai, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah gadai emas, nah Bapak Ibu akan mengerti. Cuma yang membedakan kita, di sini tidak ada tagihan cicilan. Sementara di sistem gadai yang di luar sana, Anda wajib cicil, wajib perpanjang kontrak. Ya, Anda wajib tebus. Kalau di sini tidak. Uang tunai yang kita ambil, ya, tidak perlu kita tebus. Nanti kita kembalikan setelah emasnya kita jual. Jadi kita boleh melakukan perintah jual tanpa perlu cicil 1 rupiah pun, tanpa perlu tebus 1 rupiah pun. Jadi kita lakukan jual. Maka karena emas fisiknya ada, perusahaan bisa jual. Ya kan, dijual, hasil penjualanlah yang bayar bantuan tunai tadi, dan sisanya keuntungannya itu punya kita, Bapak Ibu. Nah, inilah konsep ini dahsyat. Sementara kalau di sistem gadai Bapak Ibu wajib cicil, kalau Bapak Ibu tidak mampu cicil di sistem gadai di luar sana, barang Bapak Ibu dilelang. Sementara di tempat kita tidak ada risiko lelang, walaupun berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu tidak pernah cicil. Ya. Nah, artinya kita tarik tunai tidak ada beban, kita sudah bebas menggunakan uang tersebut. Di sini ada manajemen fee hanya 3,5% per tahun jasa titipnya, ya, hanya 3,5% per tahun. Sementara kalau Bapak Ibu ke sistem gadai atau di bank itu 11% sampai 15% per tahun. Jadi kita jauh lebih murah. Dan manajemen fee ini juga tidak ditagih 1 rupiah pun sampai kita jual emasnya. Oke. Dan tidak ada kontrak, artinya dia auto perpanjang dan kita boleh jual kapan saja. Ya, kita boleh terminate kapan saja. Semakin banyak konversi, semakin banyak juga tabungan emas. Ya, semakin banyak konversi, semakin banyak tabungan emas. Karena tidak ada beban. Kita bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang. Nah, dengan sistem ini kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas, Bapak Ibu. Jadi belanja yang selama ini hangus jadi tak bisa menjadi tabungan emas. Kita akan jelaskan
Apa maksudnya menyelamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas? Apakah Bapak Ibu yang hadir di ruangan hari ini punya belanja setiap hari atau setiap bulan? Punya. Punya ya, pasti punya belanja Bapak Ibu. Nah, selama ini belanja itu hangus nggak? Artinya kalau udah bayar beli nasi bungkus, uangnya habis nggak? Hilang nggak? Hangus nggak? Habis. Hangus. Habis. Ya, setiap hari uang kita hangus. Tapi sekarang setiap hari belanja tadi bisa menjadi tabungan emas. Dengan cara pada saat kita dapat penghasilan atau uang belanja Bapak Ibu, jangan langsung dibelanjakan, tetapi kita belikan dulu ke emas Bapak Ibu. Misalnya penghasilan Bapak Ibu 10 juta per bulan di bulan ini Bapak Ibu. Nah, biasanya tuh tiap bulan Bapak Ibu langsung belanjakan sehingga akhir bulan uangnya habis. Betul nggak? Atau mungkin ada tersisa sedikit, tapi tidak bisa menjadi tabungan emas. Nah, sekarang sebelum 10 juta ini Bapak Ibu belanjakan, belikan dulu ke emas Bapak Ibu. Nah, ini beli emas disimpan di GSA, Gold Storage Account. Dapatlah 10 gram. Kalau kita umpamakan harga emas 1 juta per gram. Oke. Kalau udah jadi emas, uang belanja habis dong. Nggak bisa belanja. Nah, sementara kita butuh uang untuk belanja. Maka GCA-kanlah. Konversikan kembali menjadi tunai. Maka 1 atau 2 hari kerja kita dapatkan kembali uang tunai di rekening kita 8,5 juta. Dan walaupun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dapat 8,5 juta, udah bisa nggak ini untuk belanja? Untuk uang dapur? Ya bisa ya. Dan walaupun Bapak Ibu udah tarik tunai 8,5 juta, emas yang 10 gram ini masih utuh punya kita, tertabung di holding inventory. Artinya kita titip emas ini ke perusahaan. Kenapa kita titip? Karena kita udah ambil uang. Jadi kita titip emasnya. Ambil uang 8,5 juta. Nah, jadi seperti ini logika pertamanya. Tanpa tagihan cicilan, 8,5 juta ini tidak akan ditagih cicilan Rp1 pun. Jadi kita boleh habiskan. Nggak perlu pikir untuk tebus kembalikan. Dan tidak akan ada resiko barang 10 gram ini dilelang. Walaupun 10 tahun, 50 tahun tidak diansur Rp1 pun. Nah, artinya kita bebas tarik uang tunai tanpa ada beban ya Bapak Ibu. Nah, bulan depan dapat lagi penghasilan atau kapanpun Bapak Ibu dapat penghasilan. Bapak Ibu jadikan emas lagi, tarik lagi tunai 85%-nya, otomatis emasnya nambah lagi 100%. 10 gram ini kan nilainya sama dengan 10 juta emas, 10 juta rupiah, 100% Bapak. Ya, sementara selama ini Bapak Ibu nggak mungkin ya, kalau udah belanjakan segini nggak mungkin bisa punya emas 10 gram lagi. Lakukan ini setiap bulan Bapak Ibu, setiap minggu atau kapanpun Bapak Ibu, mau belanja, mau punya penghasilan, silakan jadikan emas. Oke, 1 tahun jadi 120 gram Bapak Ibu. Nah, dengan konsep ini kita tetap bisa belanja dengan punya uang 8,5 juta. Apakah tetap bisa belanja ya? Apakah Bapak Ibu punya tabungan emas? Punya. Oke, Bapak Ibu. Nah, inilah konsepnya. Tapi mungkin ada yang bertanya gini nih. Bagaimana? Ini kan saya hanya dapat 8,5 juta. Uang saya yang 1,5 juta. Nah, mungkin pertanyaannya, uang saya yang 1,5 juta kalau saya belikan emas saja langsung gimana? Mana yang lebih untung? Maka kalau uang 1,5 juta kita belikan emas hanya dapat 1,5 gram Bapak Ibu setiap bulan. Sementara dengan cara GCA ini Bapak Ibu dapatkan 10 gram. Ya, jadi setiap bulan Bapak Ibu kumpul hanya dapat 18 gram. Sementara di sini 1 tahun 120, kalau beli emas hanya 18 gram. 10 tahun bandingannya 1.200 dengan 180. Pilih mana Bapak Ibu? Punya tabungan 1.200 gram atau 180 gram? Mana yang Bapak Ibu pilih? Punya 180 gram atau 1.000? Ya? 1.200 gram, Pak. 1.200 gram ya. Tapi yang 180 gram boleh langsung bawa pulang katanya. Ya boleh, nggak masalah. Tapi mana yang lebih bernilai? 1.200
atau 180? Pastinya 1.200 ya. Oke, mana yang lebih untung? Menabung emas dengan cara GCA atau tabung uang tunai aja secara rutin? Kalau tadi 10 tahun terkumpul 1.200, kalau tiap bulan kita punya penghasilan 10 juta, kita tabung 1,5 juta dalam bentuk uang. Maka 10 tahun 18 juta, 1 tahun 18 juta, 10 tahun 180 juta. Mana yang Bapak Ibu pilih? Punya 1.200 gram atau punya 180 juta rupiah? 1.200 gram. Kenapa pilih 1.200 gram? Karena keuntungannya, karena emas cenderung harganya akan naik. Nah, harga akan cenderung naik ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah bukti orang yang sudah menjalankan konsep ini. Dia sudah punya tabungan emas 13 kilo ya. Dari 13 kilo ini Bapak Ibu sudah tarik tunai 721 dolar Amerika, sekitar 10 miliar. Walaupun udah tarik tunai 10 miliar rupiah, dia masih berhak kenaikan nilai emas yang 13 kilo ini. Ya, karena tarik tunai bukan berarti jual. Ya, tapi hanya titip. Nah, uang kita boleh ambil lagi. Nah, ini Puan Eda punya 61 kilo. Udah tarik tunai 3 juta lebih dolar ya, US dollar. 45 miliar lebih kalau rupiah kan masih berhak keuntungan. Kenaikan emas. Ini kenaikannya aja udah 6 miliar Bapak Ibu. Kenaikan aja, bukan nilai jual ya ini ya, tapi kenaikan ya. Nilai jualnya lebih dari ini. Nah, inilah dahsyatnya, dan ini tidak dari uang lebih, tapi dari uang belanja yang tadinya hangus disisihkan hanya 15%-nya saja, maka terkumpullah uang ini. Disadari atau tidak, kalau Bapak Ibu seumur hidup kita berapa nilai uang kita belanja selama ini, mungkin juga sudah puluhan miliar atau ratusan miliar Bapak Ibu. Kalau itu sudah dijadikan emas sudah banyak juga nilai. Ya, selama ini kita belanja uang kita hangus begitu saja. Hari ini kita ada solusi supaya uang kita tidak hangus, kita jadikan emas dulu. Jadi emas inilah nanti akan kembali karena nilainya bertambah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, itu program pertama tentang GCA. Program kedua adalah GAE, Gold Asset Enhance. Inilah yang tadi kita sebut bantuan modal untuk membeli emas fisik 10 kali lipat dari modal kita. Jadi kita cukup menyetor DP 10%-nya saja. Nah, konsep ini sebenarnya mirip seperti beli rumah minta bantuan bank. Ya, beli rumah kredit bank biasa nggak? Bapak Ibu, boleh respon? Biasa. Orang kalau beli rumah minta kredit bank biasa nggak tuh? Biasa. Biasa. Kenapa bank mau beli bantuan pinjaman? Kita harus cicil ya. Karena memang bank keuntungannya dari memberikan pinjaman. Nah, di sini kita juga dibantu permodalan ini oleh bank Bapak Ibu. Cuma bedanya jaminan kita adalah emas. Kalau tadi jaminannya rumah, sertifikat rumah, kalau ini jaminannya emas. Ya. Dan barang emas, tapi yang membedakan kita tidak ada tagihan cicilan. Ini contoh ya, logika transaksinya, kita bayar 1 unit ya. Nah, ini transaksinya berdasarkan unit, gramnya nanti disesuaikan dengan harga emas. Kita bayar 1 unit, perusahaan membantu 9 unit ya dengan fasilitas dari Bullion Bank. 1 unit harga 250, bantuannya 2.250. Nah, ini 10 unit ini langsung dibelikan emas Bapak Ibu. Maka kita dapat emas senilai 2.500 dolar. Padahal modal yang kita bayar hanya 250. Nah, yang 9 unit ini nih, yang dibantu ini, tidak ditagih cicilan Bapak Ibu. Ya, tanpa cicilan, tanpa ditagih setiap bulan. Nanti baru kita kembalikan yang 9 unit ini setelah emasnya kita jual. Jadi terjadi dulu jual beli, barulah 9 unit ini dikembalikan bukan dari uang kantong kita. Kita tidak perlu tebus. Dari hasil penjualan inilah yang membayar 9 unit. Dan keuntungan daripada kenaikan harga yang 2.500 dolar ini atau yang 10 unit ini, itu hak kita. Nah, ini enaknya.
Padahal modal kita hanya 1 unit, tapi kita berhak mendapatkan keuntungan 10 unit yang 2.500 ini, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita membeli 10 unit ini, perusahaan ada keuntungan 3% saja dari market dunia per unitnya, Bapak Ibu. Ini sangat murah karena kalau Bapak Ibu beli emas di toko atau di mall, itu selisih harganya dari market dunia itu 11%. Jadi di toko jauh lebih mahal, sementara di sini hanya selisih 3%. Otomatis lebih murah. Ya. Nah, manajemen fee dari bantuan yang 9 unit ini itu hanya 3,5% per tahun. Dan kita dibebankan hanya harian. Ya. Jadi nanti waktu kita beli yang 78,7 diminta untuk bayar di depan sebagai jaminan dan administrasi, tapi nanti akan dikembalikan. Kalau kita jual emasnya misalnya 2 minggu ke depan harga naik kita jual, atau 2 bulan ke depan harga naik kita jual, maka kelebihan manajemen fee ini akan dikembalikan. Oke. Dan kita berhak keuntungan dari kenaikan 10 unit ini walaupun modalnya 1 unit. Jadi otomatis keuntungan kita 10 kali lebih besar daripada harga market dunia. Oke, nah ini menguntungkan nggak ini menurut Bapak Ibu? Menguntungkan. Menguntungkan. Oke. Nah ini. Dan kita semua transaksi pembelian emas itu ada sertifikatnya sebagai jaminan kepemilikan, Bapak. Ya. Ada nama kita di sini nanti, tanggalnya, nomornya. Ini penjelasannya GAE 10 produknya. Ya. Unitnya boleh 1, boleh 10, tergantung kita mau beli berapa. Ini contoh nih H1 down payment-nya 250. Ini yang kita bayar ditambah manajemen fee. Ini bantuan permodalannya. Ini 3,5% manajemen fee. Ini gram emas yang kita dapat. Ini nanti disesuaikan dengan harga emas saat kita beli. Ya, karena setiap orang tidak sama, karena harga emas terus berubah-ubah. Oke. Nah, jadi jelas ada akad sertifikat dan ada surat keterangan akadnya juga. Oke, Bapak Ibu. Nah, mari bandingkan kalau beli emas GAE 10 dengan beli emas di toko. 1 unit GAE 10 ditambah manajemen fee setahun. Modalnya sekitar 5 juta rupiah, Bapak Ibu. Kita dapatkan emas sekitar 40 gram. Ini waktu saya bikin PowerPoint dapatnya 40 gram, hari ini mungkin dapatnya hanya 38 gram Bapak Ibu. Ya, karena harga emas mulai naik. Nah, selisih harga jual beli 3% saja dari market dunia. Ya, sementara di toko 11%. Jadi kita hanya tunggu harga market dunia naik 3% saja, kita udah kembali modal. Oke. Nah, saat harga naik melebihi 3%, keuntungan kita 10 kali lipat. Ya, pembiayaan baru kita kembalikan setelah emasnya kita jual. Selama kita belum jual, kita tidak ditagih cicilan, tidak ada resiko lelang. Nah, bagaimana kalau beli emas fisik di toko? Dengan uang yang sama-sama uang 5 juta rupiah, kita beli emas di toko. Paling maksimal dapatnya 5 gram, sementara di GAE dapatnya 40 gram. Di toko selisih harga 11%, jadi kita harus tunggu harga emas naik 11% baru kita kembali modal. Sementara di sini hanya nunggu selisih 3% dan kembali modal. Nah, kalau beli dengan pembiayaan bank, ditagih cicilan dan ada risiko barang kita dilelang. Nah, ini ya yang membedakan. Mana yang lebih menguntungkan? Beli emas dengan sistem GAE 10 atau beli emas cetakan di toko yang bisa dibawa pulang? GAE 10. GAE 10. GAE 10. Nah, keuntungan kita kok bisa 10 kali? Nah, mari kita jelaskan. Jika di market dunia harga baru naik 10%, maka keuntungan kita bukan 10%, tapi 10% kali 10 unit. Kenapa dikali 10 unit? Karena barang kita adalah 10 unit. Modal kita 1 unit. Maka untung kita adalah 100%. Jadi kita berhak untung 100% walaupun di market naiknya 10%. Kenapa? Karena barang kita 10 unit. Kalau di market naik 20%, maka keuntungan kita 20% kali 10. Maka 200% Bapak Ibu. Ya. Nah, supaya Bapak Ibu paham, ini contoh grafik pergerakan harga emas. Ya, ini real ya. Saya screenshot. Ini dalam 3 bulan naik 15% Bapak Ibu. Di pasaran naik 15%. Keuntungan kita bukan 15%, tapi dikali 10. Yaitu 150%. Ini masih kotor. Kenapa masih kotor? Karena ada keuntungan perusahaan 3%. Jadi kita kurangi dulu 15 kurang 3. 15 kurang 3 yaitu 12.
12 dikali 10, 120%. Itulah keuntungan bersih. Ya. Jadi saya contoh ilustrasinya begini. Ini misal ya. Misalnya kita beli emas modal 100 juta rupiah. Naik harga 15%. Berarti untungnya 12% dikali 10. Sama dengan 120%. Jadi keuntungan dalam rupiahnya berarti 120 juta rupiah. Itu untungnya aja. Jadi kalau dijual, kita terima uangnya 100 juta tambah 120. Berarti terima uang 220 juta. Dengan modal 100 juta menjadi 220 juta. Hanya dalam waktu 3 bulan di dalam contoh ini Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya menjanjikan setiap 3 bulan Bapak Ibu bisa untung sebanyak ini. Enggak. Kenapa? Karena tergantung harga emasnya. Kapan naiknya. Bisa lebih cepat? Bisa. Bisa lebih lambat? Juga bisa. Ya. Jadi benar-benar real tergantung pergerakan harga emas. Bukan perusahaan yang kasih. Ya, kalau harga emas naik, ya kita jual. Perusahaan akan jualkan ke market dunia. Ya. Kalau harga turun tidak ada resiko uang hilang, kita hanya menunggu kembali harga emas naik. Ya, tidak ada risiko margin call ya seperti trading. Ya, harga berlawanan arah uang kita habis hangus. Kalau di sini nggak ada, tidak ada margin call. Hanya tunggu harga emas naik. Nah, ini contoh transaksi milik satu orang aja yang saya screenshot. Ya, dalam 41 hari dia untung 80% Bapak Ibu. Dan 41 hari juga ada untung 77%, 73 hari 66%, 80 hari 50%, dan ada yang 135 hari baru untung 29%. Jadi tidak sama ya Bapak Ibu ya. Keuntungan itu tidak sama. Walaupun orangnya sama. Karena tanggal pembeliannya. Dan bagaimana kalau pencairan ya? Pencairan berapapun nilainya Bapak Ibu, ini contoh pencairan di bank 1 juta ringgit sekitar 3,3 miliar rupiah. Itu langsung masuk. Semua pembayaran tidak ada yang istilahnya tidak dibayar. Semua dibayar Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ini juga contoh salah satu tim di Indonesia, tim kita ya. Bulan Oktober pembeliannya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini pembelian bulan Oktober. 4.750 dolar bagi 250 berapa unit? 19 unit ya ini. Net cash out-nya udah 4971. Udah untung nggak nih? Udah di atas modal. Halo? Bingung? Satu unit 250, net cash out 360. Ini udah untung semua. Ini 250 satu unit 344. Udah untung semua Bapak Ibu. Cuma waktu saya screenshot ini belum mau dijual karena masih menunggu harga lebih tinggi. Oke. Nah, jadi kita sudah membuktikan. Jelas, Pak. Ya. Jelas ya? Kita sudah membuktikan transaksi ini real. Transaksi ini memang menguntungkan sekali Bapak Ibu. Oke. Nah, demikian sedikit penjelasan. Sebelumnya saya boleh bertanya, bagaimana kesimpulan Bapak Ibu semua? Apakah sistem produknya ini bermanfaat dan menguntungkan? Bisa dapat bantuan modal, bisa tarik tunai tanpa ditagih cicilan? Menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Sangat menguntungkan ya. Apakah perusahaan dapat dipercaya? Sangat bisa dipercaya. Oke. Apakah sistem ini aman? Perusahaan tidak ada beban? Aman. Berarti bisa jangka panjang ya? Apakah Bapak Ibu melihat Amin. potensi bisnisnya? Bisnis ini bisa membuat Anda sukses? Bisa. Bismillah bisa. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Nanti kita akan masuk ke tanya jawab. Sebelum kita tanya jawab, nanti kita ada testimoni dulu, ya. Jika Bapak Ibu serius ingin sukses bersama Quantum Metal, segera hubungi orang yang mengajak Anda, minta link register, daftar secara gratis, dan ikuti pertemuan rutin kita, baik training maupun BOP. Oke, supaya Bapak Ibu punya ilmunya dan segera action Bapak Ibu. Oke, dari saya demikian dulu. Saya kembalikan dulu ke admin kita, Nurul, untuk memandu untuk testimoni dulu. Siapa yang mau testimoni silakan. Baik, terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya kita mau lanjut dulu untuk testimoni kepada Bapak Ibu yang ingin testimoni. Mungkin boleh untuk open mic. Oke, Silakan. saya udah. Silakan Pak Yoyo.
Pak, testimoni ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yoyok Susanto. Saya tinggal di Semarang. Saya kenal Quantum Metal ini kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Bulan Mei tahun 2022. Waktu itu Puan Aida dan Pak Wan datang pertama kalinya di Indonesia di kantor Quantum Metal di Jakarta. Saya diajak teman yang kebetulan saat itu juga belum bergabung, Mbak Evi, yang kebenaran dia posisinya sekarang juga dealer. Beliau diundang oleh Bang Resa untuk hadir, kebenaran Mbak Evi itu teman dekatnya Bang Resa. Jadi saya pikir ada bisnis, coba dengarkan aja lah, siapa tahu peluangnya bagus. Intinya pertama kali kita belum tahu bahwa bisnis ini bisnis apa. Terus saya datang di Tamrin, Jalan Tamrin Jakarta itu untuk di kantornya, waktu itu di lantai 7. Saya mendengarkan presentasi dari Puan Aida langsung. Puan Aida saat itu presentasi dengan bahasa Malaysia, karena dia juga memang orang Malaysia dan belum pernah ke Indonesia. Dia presentasikan pakai bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Jadi bagi saya itu sangat memusingkan. Tetapi secara umum saya melihat bahwa bisnis ini intinya bagus seperti yang diceritakan istilahnya dengan Pak Herman tadi, tapi boleh dibilang saya hanya menyerap sekitar 50-60%. Tetapi saya melihat itu bagus, saya hanya ya udah ini apalagi joinnya free, benar-benar kita buka akun free. Oke, saya buka akun saja. Tapi waktu itu saya tidak langsung beli, saya ditanya oleh si Mbak Evi itu kapan mau coba. Waktu itu bulan Juni awal tanggal 2 sampai sekarang transaksi yang saya beli di bulan Juni itu belum saya jual. Jadi ada recordnya bahwa tanggal 2 itu saya melakukan transaksi untuk GSA dan langsung saya convert ke GCA senilai 100.000. Besoknya tanggal 3 Juni di rekening saya sudah masuk nilai 85.000 sekian, di belakangnya ada koma-komanya itu. Jadi saya lihat bahwa oh ini bisnis benar. Prinsipnya saya melihat bahwa perusahaan ini perusahaan yang benar. Mengapa nggak saya coba? Kemudian saya mikirkan, saya seorang pembisnis juga. Mengapa nggak saya kerjakan bisnisnya juga gitu? Syaratnya otomatis kan kita harus beli satu GAE 10 kali atau 3 kali GAE 5 kali, 3 unit. Itu saya beli, kemudian saya daftar sebagai agen. Waktu bulan Juni, waktu itu ya Juni, Juli, Agustus, berarti 2 bulan saja. Itu ada program dari Angel Group untuk siapa yang bisa jadi dealer di bulan Agustus itu akan mendapatkan trip gratis ke Malaysia dan dapat uang saku sekalian selama 3 hari 2 malam dan uang sakunya Rp1.000. Saya pikir menarik juga, tapi karena itu rasanya berat juga, ya udah saya pokoknya asal jalan saja. Ternyata setelah saya jalani sampai di bulan Agustus awal itu, saya bisa mencapai 11 unit GAE dengan secara totalnya 30 unit. Karena merasa bahwa itu kemungkinan bisa terjadi, saya berusaha maksimal juga, saya usahakan. Ternyata dengan usaha yang keras dan ridho Allah istilahnya ya, itu semua bisa terjadi. Dan saya bersyukur bisa dapat bonus kontes itu dan berangkat ke Malaysia. Itu awal saya melihat bahwa bisnis ini bisnis yang luar biasa. Dari situ perjalanannya saya ke Malaysia, dapat ilmu banyak juga dan semakin mencintai bisnis ini karena memang bisnis ini luar biasa. Saya diajak ke Malakat Mall, kita bisa transaksi beli produk dengan akun kita, dengan membayar dengan akun Quantum Metal kita. Jadi
lebih keren lagi. Apalagi sekarang sudah ada toko emas atau perhiasannya di Malaysia juga. Jadi eh, ini adalah apa ya, testimoni saya di awal. Saya di bulan Agustus tahun lalu sudah jadi dealer, tapi sampai sekarang saya masih dealer. Rasanya kok sulit untuk jadi dealer developer. Dari itu saya meninjau ulang. Oh, ternyata banyak hal-hal yang membuat orang-orang itu berat untuk melakukan gerak atau segera gabung atau apa karena banyak kendala-kendala. Nah, saya pikir saya meninjau melihat dari perkataan Pak Wan bahwa Pak Wan mengatakan bahwa orang yang sudah sukses seperti dia pun mau menjalankan bisnis ini sampai ke Indonesia setiap bulannya. Jadi konsepnya ternyata dia adalah mau mengedukasi setiap saat, edukasi terus, bahkan sampai beliau dipanggil Tuhan. Tapi itu adalah pekerjaan yang mengembirakan karena begitu edukasi itu bisa membuat orang berpenghasilan atau punya manfaat bagus ke orang itu, kita merasa terbayarkan langsung. Jadi kita langsung merasa gembira, senang. Ternyata bisnis ini adalah bisnis terbaik kalau kita bisa mengedukasikan ke semua orang. Kita nanti akan mendapatkan jawaban sendiri. Mereka kalau yang memang menghendaki untuk menjalankan ya alhamdulillah, kalau mereka hanya sekedar nasabah juga kita senang, bersyukur kita masih tetap dapat bonus. Kalau mereka tidak mau pun itu kita sudah kenalkan bisnis bagus ke orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tidak merasa bahwa itu sebagai beban. Jadi tinggal jalan aja. Saya yakin sekitar 2-3 tahun dari sekarang Quantum Metal di Indonesia akan booming dan Quantum Metal sendiri akan mendunia karena sekarang itu sudah ada di sekitar 10 negara lebih. Jadi itu yang saya kaget juga waktu testimoni berapa minggu yang sebelum ini, itu ada di Afrika Selatan ternyata sudah anniversary kedua. Dan saya melihat bahwa peluang ini sangat menjanjikan. Saya yakin 2-3 tahun lagi saya dapat posisi merchant, itu bisa saya jangkau. Yakin saja dulu lah boleh. Ya, demikian kira-kira testimoninya. Kalau mau ada yang bertanya, monggo silahkan. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak Yoyo. Assalamualaikum. Mungkin ada satu lagi, silakan. Testimoni langsung unmute saja mic-nya. Boleh, silakan Bapak yang ingin testimoni. Langsung open mic aja. Modal awalnya berapa itu, Pak? Nanti sesi tanya jawab nanti Pak ya. Ada testimoni satu lagi nanti kita masuk tanya jawab. Pak Yoyo, ada temannya tadi siapa yang mau testimoni? Temannya saya kontak nggak jawab ternyata. Oh ya udah. Oke, kalau begitu kita masuk sesi tanya jawab aja. Silakan Mbak Nurul, mungkin mulai dari Baik. chat dulu ya. Iya, mungkin terima kasih Pak Yoyo atas testimoninya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Pertanyaan pertama dari Ahmad Fadli. Bagaimana caranya untuk bisa mencapai angka sebesar itu? Angka sebesar itu dari penghasilan Puan Aida tadi ya ini ya pertanyaannya Iya, ya. Oke. Yang pertama ya jalani semua sistemnya. Mainkan semuanya, GCA-nya dimainkan, GAE dimainkan, dan bangun jaringan bisnisnya dimainkan. Puan Aida udah mencapai posisi tertinggi dalam bisnis. Nanti Pak Ahmad Fadoli bisa pelajari peringkat bisnisnya. Nah, dari penghasilan bisnis itu, angkanya segitu. Kenapa bisa sebesar itu? Mungkin saya pun tidak pernah nemuin bonus orang yang sedahsyat ini. Dari tahun 2000-an lah. Dari tahun 2000 saya udah mengenal dunia network, bahkan dari tahun 97 belum pernah ketemu bonus yang sedahsyat ini. Yang pertama adalah repeat order sangat besar di sini. Repeat ordernya dahsyat, ya. Berbeda dengan multi level, orang keberatan disuruh repeat order, disuruh tutup poin.
Di sini orang GCA bertubi-tubi. Setiap ada uang orang GCA, setiap ada uang orang GCA. Bukan 1 juta, 2 juta. Ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar, bahkan pernah ada yang 100 miliar. Langsung GSA dan GCA Bapak Ibu. Dan itu berkali-kali diulang-ulang. Ya. Minggu depan ada uang lagi, GCA lagi. Minggu depan ada uang lagi, GCA lagi. Besok dapat uang lagi, GCA lagi. Repeat order sangat dahsyat. GAE-nya juga demikian. Setelah untung mereka jual, turun beli lagi tanpa disuruh-suruh. Dan market di sini selain repeat order besar, marketnya sangat besar Bapak Ibu. Kalau semua orang yang sudah mengerti konsep ini dengan baik, dia pasti mau masuk dan bertransaksi di sini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di luar sana aja lah, market Pegadaian misalnya, atau market bank syariah yang jual beli emas. Itu pun besar Bapak Ibu. Padahal ditagih cicilan, apalagi yang di sini tidak ditagih cicilan. Cuman saat ini belum banyak orang yang paham, belum banyak orang yang tahu. Nah, kita ini termasuk orang-orang orang awal yang tahu konsep ini di Indonesia Bapak Ibu. Kiri, kanan, depan, belakang, tetangga kita belum kenal konsep ini Bapak Ibu. Artinya peluang ini amat sangat dahsyat. Ya. Waneda saat ini membernya total termasuk Indonesia baru 300 ribuan aja. Malaysia dan Indonesia. Internasional lah di bawah dia. Baru 300 ribuan. Bayangkan bisnis ini bisa dikerjakan internasional. Seluruh dunia Bapak Ibu bisa kembangkan. Wah, nggak kebayang penghasilannya Bapak Ibu. Ya, itulah yang membuat dia bisa besar Bapak Ibu. Ya. Kemudian lanjut pertanyaan lain. Baik, selanjutnya dari Mustandi Makassar. Apakah ada resiko kerugian? Ya, kita hanya resiko waktu di sini. Ya, jadi tidak ada resiko kerugian uang hilang. Kenapa? Pada saat harga emas turun, itu kita tidak ada resiko. Tidak akan di-cut loss, kecuali kita sendiri yang melakukan. Dari sistem kita tidak ada mewajibkan kita jual di saat harga turun. Jadi kita boleh tunggu harga emas tuh naik kembali. Sampai kapan kita boleh tunggu? Sampai kapan-kapan pun kita mau Bapak Ibu. Jadi nanti kita yang menentukan kapan kita mau jual. Ya, kita yang tentukan kapan kita mau jual. Ya. Jadi keputusan di tangan kita. Jadi risiko rugi itu hanya menunggu waktu aja. Kalau harga turun ya disitulah kita risikonya waktu menunggu agak lama. Nah itu. Jadi risiko uang hilang nggak ada. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini dari Pak Mustandi juga lagi, Pak. Apakah bisa didapatkan emas fisiknya? Emas fisik bisa diambil. Bapak Ibu yang punya emas. Jadi gini, kita harus lihat sistem ya. Sistem itu kan ada 3. Yang pertama kita beli emas GSA dulu. Emas yang belum kita tarik tunai. Itu bisa diorder fisiknya. Bisa diambil biaya ambil cetakannya. Jadi cuman ada biaya cetak. Jatuhnya kalau kita ambil cetakannya jatuhnya sama dengan harga emas di pasar. Di market harga emas antam. Sama dengan harga emas antam. Dan kena lagi ongkos kirim Bapak Ibu. Jadi kalau ngambil emas fisik dari QM itu jawabannya bisa, tetapi kurang dianjurkan. Kenapa? Karena kita kena ongkos kirim. Mendingan kita beli di toko di sebelah rumah kita atau toko di mall terdekat aja. Kita langsung ambil nggak kena ongkos kirim bawa pulang. Tapi uang kita yang GSA udah kita beli di sini gimana? Kita jual aja dulu kalau kita mau ambil fisik, kita jual aja dapat uang tunai, pergi beli emas di toko. Kalau butuh fisik. Karena fisik emas di Indonesia harus antam juga. Jadi nggak ada bedanya. Mendingan kita beli emas di antam yang ada di toko. Oke, tapi jawabannya bisa. Kalau yang GCA bisa nggak diambil? Ya kita kan ambil uang tunai tujuannya GCA. Kita titip emas, kita ambil uang tunai. Nggak mungkin ambil tunai, ambil balik juga emasnya. Nggak ada pegangan perusahaan, betul nggak? Tentu bangkrut perusahaan kalau dia kasih emas dan kasih duit. Ya, sama kalau bank. Kalau orang kredit rumah di bank, banknya kan rumahnya kan nggak bisa dibawa kabur. Jadi bank cukup pegang surat. Nah kalau ini kita yang pegang surat, emasnya dipegang oleh perusahaan. Kita yang pegang sertifikatnya. Jadi yang GCA bukannya nggak ada emas fisik, tetapi kita tidak bawa pulang emasnya dikarenakan kita bawa pulang uangnya. Tapi kalau kita mau ambil emasnya, ya kembalikan uangnya, ambil lagi emasnya boleh. Nah demikian juga dengan GAE. Kita ada dibantu 9 unit,
maka bank memegang emasnya terlebih dahulu, ya. Kita pegang sertifikat. Tapi emas itu pasti punya kita. Kapan kita mau jual, ya kita yang nentukan. Maka uang kita akan balik dari hasil penjualan dan keuntungan kita dapat. Oke. Jadi demikian jawaban tentang bisa diambil fisik, jawabannya bisa. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaannya dari Levianus. Kalau beli GAE 10 kali, apa sama di GCA kembalinya 85%? Enggak, beda program. GAE nggak bisa tarik tunai. GAE kita tunggu harga emas naik lalu kita jual. Ya, itu konsep GAE. Ya, kalau GCA kita beli langsung tarik tunai, emasnya kita titip. Jadi tujuannya beda-beda nih. Kalau GCA kita gunanya selamatkan belanja yang tadinya hangus. Sekarang ada emasnya. Kalau GAE harus uang dingin karena kita nggak bisa tarik. Harus uang yang tidak dipakai 1 atau 2 tahun ke depan. Kenapa harus uang dingin? Karena kita nggak tahu kapan harga emas naik. Bisa jadi setelah kita beli harga emasnya turun dulu. Mungkin turunnya 2 bulan, mungkin turunnya 6 bulan, mungkin turunnya 1 tahun. Baru dia profit. Jadi GAE itu wajib uang dingin karena uang nggak bisa ditarik langsung. Tapi kalau GCA uang tarik langsung 85%. Nah, Bapak Ibu mau yang mana sesuai kebutuhan, dua-duanya bagus. Ya, oke lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Busnadik lagi, apakah ini terdaftar di OJK? Oke, apakah terdaftar OJK? Mari kita lihat peraturan. Langsung aja kita ikuti sesuai peraturan saja. Jadi kalau saya jawab tanpa peraturan tentu nggak afdol ya. Nah, kita cek tanya Google nih peraturan emas ini gimana. Nah, peraturan Bapepti tentang emas digital. Oke. Tanya Google langsung. Di sini ada file PDF-nya. Langsung dari website bapepti.go.id dari peraturan dari negara ya. Jadi ini ada peraturan jelas semua Bapak Ibu. Dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Latar belakang, nah, saya bacain dulu. Tapi nanti lengkapnya Bapak Ibu baca sendiri ya, tinggal download di Google ya. Nah, latar belakang. Dalam rangka melindungi masyarakat dari kegiatan investasi atau pelaku usaha yang diduga melakukan kegiatan perdagangan emas digital tanpa izin legal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka berdasarkan rapat koordinasi inovasi keuangan digital Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dilaksanakan 15 Januari 2019. Nah, ini rapatnya ya 15 Januari 2019 menghasilkan keputusan bahwa inovasi keuangan digital Otoritas Jasa Keuangan OJK akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi emas fisik, ya, komoditi fisik emas kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka atau Bapepti. Jadi di sini jelas menyatakan OJK menyerahkan ini kepada Bapepti. Bagi perusahaan yang sedang atau telah mengajukan permohonan kepada OJK akan dikembalikan kepada Bapepti. Jadi OJK tidak mengurus ini, sudah diserahkan kepada Bapepti. Kalau orang udah terlanjur mengirim permohonan ke OJK akan dikirim ke Bapepti kembali. Nah, karena Bapepti adalah otoritas atas jasa kedua topik tersebut. OJK akan mengarahkan perusahaan tersebut agar berkonsultasi dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepti. Jadi ini 100% sudah menjadi kuasa Bapepti. Oke, tapi OJK akan membuat tim kecil ya, intensif antara IKD, OJK, Bank Indonesia, Bapepti, Kementerian Perdagangan dengan tujuan koordinasi yang baik dan efisien. Oke, jadi jawabannya apakah OJK? Jawabannya sudah diserahkan ke Bapepti. Oke, nah karena kita tidak bank ya, kita tidak asuransi, tidak menghimpun uang masyarakat karena ini jual beli perdagangan, maka menjadi wewenang Kementerian Perdagangan dalam hal ini divisinya Bapepti. Dan Bapak Ibu nanti bisa baca banyak syarat ketentuan untuk mendapatkan Bapepti ini sehingga prosesnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun ya. Membutuhkan waktu dari pengalaman perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan perizinan Bapepti sejak tahun 2019 itu mereka butuh proses 2 tahun lebih Bapak Ibu ya. Nah ini ketentuan-ketentuan kenapa bisa lama karena banyak kewajiban-kewajiban yang harus saya nggak bacakan satu-satu, saya kasih kesimpulannya saja supaya dapat gambaran, nanti Bapak Ibu baca lengkapnya aja. Yang pertama audit keuangan perusahaan. Jadi keuangan perusahaan kita tuh diaudit dulu oleh pihak Bapepti. Dalam hal ini dipercayakan kepada ICDX. Jadi
perusahaan ini sebelum di-approve oleh Bapepti, dia harus berproses menjadi membernya ICDX. ICDX adalah bursa berjangka. Semua transaksi perusahaan ini harus otomatis tercatat di bursa ICDX. Nah, sebelum dia diterima, maka dia harus diaudit dulu. Diaudit keuangannya, diaudit websitenya, maka website ini aman, tidak mudah dihacker. Jadi kita udah lulus, harus buat dokumen anti teroris, harus buat dokumen anti money laundry, dan mengikuti peraturan yang ada. Itu pun kita udah lulus. Semua persyaratan yang diminta 100% kita sudah serahkan, termasuk serah terima emas 10 kilo ya sebagai jaminan di PT Brankas, termasuk serah terima modal awal 100 miliar. Ya, di sini ada tertulis Bapak Ibu, semuanya di sini ada tertulis. Ya. Nah, ini mekanisme, di sini ada bursa berjangka, jadi kita harus dapat approve dulu nih dari bursa berjangka. Nah, perusahaan sudah melaksanakan semua permintaan. Ini tadi ini emas yang 10.000 gram atau 10 kilo udah diserahkan ya. Ya, udah diserahkan oleh perusahaan kita ke PT Brankas sesuai dengan peraturan ini. Kemudian juga diminta setor modal awal yang 100 miliar ya ini. Setor modal awal ini pun sudah diserahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat dokumentasi ini datang ke kantor kita di Jakarta ya. Bahwa kita memang sudah resmi terdaftar di ICDX. Nah, sekarang tinggal langkah terakhirnya saja, menunggu Bapepti datang ke kantor untuk memeriksa fisik semuanya, dan kemudian akan dikeluarkan nomor izin Bapepti ya. Nah, ini kita lagi tunggu nih, karena kita nggak bisa paksa Bapepti kapan datang, cepat datang, nggak bisa. Karena itu pihak pemerintah. Kita hanya berharap, berdoa secepatnya Bapepti bisa berkunjung, menyelesaikan supaya segera keluar nomor. Ya, insya Allah nggak lama lagi Bapak Ibu. Ini kewajiban dari perusahaan kita semuanya 100% sudah serah terima, udah beres. Kita tinggal menunggu Bapepti. Oke, nah itu tentang peraturan. Nah, jika setelah kita pahami peraturan ini, Bapepti pun sudah mengeluarkan juga siaran pers ya tentang konsep transaksi emas digital ini, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di website tinggal Google aja Bapak Ibu ya. Tinggal ketik siaran pers. Oke, ini loadingnya agak telat ya, tunggu sebentar. Oke, kita bisa baca siaran pers ini. Ya, Kemendak era baru perdagangan fisik emas digital. Ya, fisik emas digital ini adalah alat transaksinya. Emasnya harus fisik ya. Jadi kita dagang emas fisik, bukan dagang emas digital ya. Digital hanya transaksi saja. Nah, di sini dijelaskan pada 20 tahun 2021 ya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Bapepti memulai era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Kini investasi emas tidak terbatas pada pemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring. Artinya secara online, melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Kemendak menjamin perdagangan fisik emas digital ini. Nah, ingat ya, Kemendak menjamin. Ya, bukan saya yang menjamin, bukan KM yang menjamin, tapi Kemendak, negara, menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau negara udah menjamin ya berarti aman. Satu-satunya peraturan yang saya lihat Kemendak menyatakan menjamin aman cuma perdagangan fisik emas ini. Kenapa mereka berani menjamin? Ya karena mereka pegang jaminannya. Mereka mengawasi. Ya, emasnya sudah diletakkan terlebih dahulu di depan Bapak Ibu. Nah, ini saya boleh bagikan sedikit screenshot bukti kita sudah setor fisik emasnya 10 kilo. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ke perusahaan Antam, dalam hal ini anak perusahaannya adalah PT Brankas. Ini senilai 9,999 gram atau 10 kilo ya, 10 kilo kurang dikit Bapak Ibu. Nah, ini sudah disetor Bapak Ibu. Ini sebagai jaminan ya. Nah, jadi semua persyaratan kita sudah selesai Bapak Ibu, tinggal menunggu pihak Bapepti mau berkunjung. Oke, mudah-mudahan kita doakan sama-sama biar segera selesai dan cepat. Oke, manajemen kita sudah melakukan semaksimal mungkin ya, sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, kita tinggal fokus bagaimana supaya bisnis kita juga besar dan berkembang. Oke, demikian jawaban tentang OJK tadi. Maaf sedikit panjang jawabannya, walaupun pertanyaannya pendek, tapi jawabannya terpaksa agak panjang dikit. Silakan Mbak Nurul, lanjut. Baik, selanjutnya Pak.
dari Pak Saiful. Apakah kalau nabung GSA bisa withdraw dalam bentuk emas antam? Bisa, tadi udah saya jelaskan GSA bisa ditarik dalam bentuk emas antam, eh, tapi ada biaya cetak tambahan, ada ongkos kirim ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, modal awalnya berapa minimalnya? Ya, modal awal untuk register di sini gratis, tidak ada modal. Bapak Ibu bisa join gratis tanpa bayar biaya bisnis. Tidak ada modal bisnis. Tapi kalau mau beli emas, nah tentu kita harus bayar. Berapa beli emas ya? Tergantung kita. Kita mau beli sekilo boleh, mau beli 1 gram boleh. Ya, mau beli 1/4 gram juga boleh. Dengan uang 30.000 pun sudah boleh beli emas di sini. Ya, tapi bisnisnya itu tidak ada biaya bisnis. Cuman ada syarat nanti kalau memang mau jadi marketing, itu minimal sudah pernah beli produk GAE 10 satu kali. Nah, ini bukan uang join Bapak Ibu. Beli GAE 10 satu kali itu nanti GAE-nya untung, kita jual, modal kita balik, malah kita dapat untung. Dan hak bisnisnya berlaku seumur hidup. Hanya satu kali aja. Kenapa perusahaan mewajibkan kita minimal boleh harus beli satu kali? Karena tidak etis kita suruh orang beli, kita sendiri nggak pernah beli. Tidak etis kalau kita bilang ini barang bagus, suruh orang beli, kita nggak pernah beli. Jadi perusahaan mewajibkan minimal satu kali sudah beli, walaupun kita sudah jual kembali, udah tarik uang kembali, hak bisnis berlaku seumur hidup. Oke, lanjut. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan ada kenaikan GAE? Nah, cara menentukan GAE itu bisa ada 2 cara. Saya share screen dulu. Yang pertama, kita boleh lihat pergerakan harga emas di market dunia dari grafik ini. Nah, ini adalah pergerakan harga real time detik per detik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat pergerakan, kalau dia naik, kalau dia turun, dia turun. Ini satu candle diwakili oleh 1 hari, bisa dirubah satu candle diwakili 1 jam juga boleh. Nah, terserah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, detik per detik, jam demi jam ya, demi 4 jam. Nah, jadi kita tandai aja, buka tradingview.com ini, Bapak Ibu bisa lihat beli di harga berapa, kalau naik kelihatan naik, kalau turun kelihatan turun ya. Ini lihat naik, terus turun. Nah, ini mulai naik lagi. Nah, itu. Seperti itu harga emas. Tapi kalau Bapak Ibu bingung buka ini, cara mudahnya Bapak Ibu buka aja di website kita. Nah, Bapak Ibu login aja di website kita. Saya buka dulu satu akun saya. Nah, di sini ada setiap 5 menit dicantumkan harga emas. Ini harga beli, harga jual. Nah, ini harga emas dunia ya. Ini harga kita beli. Ada selisih 7% kalau beli GSA ya Bapak Ibu ya. Kalau beli GAE 10 kita hanya selisih 3%, kalau GSA ada selisih 7%. Nah, ini harga ini setiap 5 menit berubah Bapak Ibu. Ya, setiap 5 menit berubah. Oke. Jadi kalau mau lihat GAE tadi udah untung apa belum, kita klik menu GAE, kita klik menu list, GAE list. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya turun bawah dikit. Nah, ini pembelian tanggal 11 Oktober kemarin. 1 unit modal 250. Nilai net cash out. Nilai kalau saya jual sekarang 301. Udah untung nggak nih? 250 modal 301 kalau nilai jual sekarang. Nanti akan dikembalikan profit manajemen fee-nya, profit rate-nya, refund. Ya, di sini akan ditulis refund, manajemen fee yang dikembalikan $70. Jadi kalau saya jual, saya akan terima uang 301 ditambah 70,98. Sementara modal saya 250 tambah manajemen fee di awal 78. Jadi 328, tapi saya jual sekarang udah untung nih 370. Tapi saya belum mau jual karena saya masih menunggu harga lebih tinggi lagi baru saya jual. Seperti itu. Jadi simpel, kita nggak perlu pusing memikirkan ya kapan kita harus lihat cara lihat untung ruginya. Nah, ini belum untung nih. Ya, 250 kalau dijual 233. Belum untung kan? Masih kurang dikit lagi. Nggak apa-apa, biarin aja kalau belum untung. Kalau turun ini juga lebih jauh turunnya karena waktu beli jauh lebih tinggi harganya. Nggak apa-apa, biarin aja. Nanti tinggal dia tunggu naik, udah untung baru kita jual. Jadi tengok di dalam website kita itu udah mudah kok.
Ya, enggak perlu pusing cara hitung-hitungnya, semua udah tinggal lihat aja. Oke, semoga terjawab ya. Mbak Nurul, boleh lanjut. Bagi yang merasa belum terjawab, boleh open mic nanti diperdalam, silakan. Baik, selanjutnya Pak, kalau ambil GSA, apakah harus GCA juga? Tidak wajib, tidak wajib. Tapi lebih untung kalau kita GCA kan. Karena kalau kita hanya simpan emas, ngapain? Mendingan uangnya kita ambil, kita putar lagi untuk bisnis, emasnya tetap ada. Tapi kalau mau simpan emas, ya kayak simpan di rumah ya silakan aja. Tapi itu nggak istimewa Bapak Ibu. Ya, istimewa itu karena kita boleh tarik tunai tanpa dicicil. Itu baru istimewa. Emas tetap punya kita, uang pun kita dapat sehingga uangnya bisa kita putar apakah untuk bisnis atau untuk bayar anak kuliah atau ingin pergi umroh, pergi naik haji ya silakan aja. Atau mau bayar cicilan rumah, silakan. Lanjut, Pak. Baik, selanjutnya, apakah penjualan emas sistem kolektif atau masing-masing member di aplikasi ada nick-nya? Masing-masing kita jual emas kita sendiri ya, tidak bergantung sama orang lain ya. Kita yang punya emas, ibarat kita simpan di rumah, kapan kita mau jual ya kita yang tentukan. Jadi tidak ada antrian, oh si Anu duluan, habis itu si Anu enggak. Mau serentak seluruh dunia jual pun enggak masalah, perusahaan tetap bisa bayar karena fisik emasnya 100% ada Bapak Ibu. Ya. Jadi perusahaan tidak akan nahan, tidak akan melarang-larang, oh jangan dulu jual, enggak. Boleh jual serentak. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya, apakah di GSA bisa tarik tunai kalau ada kebutuhan? Bisa dijual. Ya, kita langsung klik menu QM Buy. Dijual kembali bisa. Jadi kita nggak perlu pusing mikir kemana ya saya mau jual nih mas. Nggak usah. Kalau emas yang kita beli di toko kita harus pergi ke toko lagi untuk jual. Kalau di sini nggak, kita klik aja di sistem website kita, klik QM Buy, kita tinggal terima uangnya di rekening. Lanjut Mbak. Ya mungkin udah nih Pak dari kolom chat. Oke. Yang lain boleh Oke, open mic. Yang mau ya, bertanya silakan Bapak Ibu silakan. yang ingin bertanya. Open mic saja biar lebih clear. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Ya, ini misalnya begini, Pak. Kan kita sudah daftar GSA. Terus kita di GCA kan. Ya. Itu ketika sudah ambil, misalnya kita menaruh 1 juta, kan kita berarti dapat 850.000. Ya. Nah, itu kita kewajiban membayarnya itu sampai kapan gitu? Misalnya kita tidak bisa membayar, itu bagaimana, Pak? Tidak ada kewajiban membayar 1 rupiah pun. Tidak ada kewajiban mencicil. Tadi sudah dijelaskan di awal. Tidak akan dilelang barang kita. Jadi kapan dong kita kembalikan uang yang 85% tadi? Setelah emasnya kita jual, Bu. Dan saat jual, kita nggak perlu tebus juga. Karena fisiknya ada. Kita tinggal perintah jual, perusahaan jualkan emas ini ya ke market dunia, barulah uang kita ditarik. Yang uang tunai yang sudah kita ambil barulah ditarik, dikembalikan, dan kelebihan nilainya, keuntungannya itu milik kita. Oh, Jadi gitu. enak sekali di sini, nggak ada beban. Tapi kalau Bapak Ibu di luar sana, apakah itu di sistem gadai, apakah di bank, itu kan ada cicilan, ada kontrak yang harus dibayar perpanjangan, ada tagihan-tagihan jasa titip dan lain-lain. Kita nggak ditagih 1 rupiah pun sampai kita jual, barulah dihitung nanti. Seperti itu. Oh, baik. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Yang lain silakan. Silakan Bapak Ibu langsung open mic aja. Iya, jangan sungkan-sungkan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Open mic saja. Oh, nggak ada, kita boleh tutup nih. Halo, tanya Pak Irman. Ya, silakan. Pak Irman, kalau kita GSA dulu itu kan dipotong 7%. Ya, waktu Ya. beli emas ya. Ya, Mas. Kemudian kita GCA kan. Ya. Berarti yang tinggal 8% saja gitu ya. Ya, 8% dari nilai emas kita. Kemudian 7% kalau nggak itu ada yang
untung perusahaan waktu kita GCA kan sebenarnya 8%. Jadi totalnya 15% dari modal awal kita sebelum kita beli emas. Ya. Oke. Kemudian masih boleh Pak Herman tanya? Silakan. Mungkin agak panjang ini. Boleh. Kalau kemarin kan sudah pernah disimulasi mengenai orang mau naik haji, kemudian beli rumah. Bisa sekarang disimulasikan untuk mau orang yang beli mobil Pak Herman, kira-kira dengan 4 atau unit GAE gitu. Ya, intinya uangnya mau diapain aja sih nggak ada masalah ya. Mau beli rumah, mau beli mobil, mau buat ongkos, buat nikah kek, mau buat apa kek. Nah, saya kasih tabelnya dulu. Misalnya modalnya berapa unit, Pak? 4 atau 5 unit gitu Pak Kita anggap 5 unit, Bapak ya. 5 unit. Nah, angkanya sebenarnya tabel ini Bapak boleh minta, nanti Bapak boleh isi sendiri ya. Bisa lihat, otomatis terhitung. Dia tabung dulu. Nilai mobilnya mau dibeli berapa ya, Pak? Kira-kira sampai 3 tahun itu bisa sampai berapa uangnya gitu Pak Herman? Kalau 3 tahun, 1 tahun 4 putaran, berarti 3 tahun. Buram, Pak. Gambarnya buram, Pak. Buram? Ya. Sinyal coba. Jelas, nggak fokus. Sinyalnya cek, Pak. Sinyal. Di sini jelas kok. Yang lain jelas nggak? Oke. Kasih. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Ya, Pasti jangan. Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tadi 3 tahun ya, Pak ya? Ya, kira-kira sampai 3 tahun kira-kira atau 2 Kalau tahun terkumpul sampai berapa ya? satu putarannya 4 kali, 3 tahun berarti di 12 nih. Baru terkumpul kurang lebih 400 jutaan, Pak. Maksudnya putaran-putaran itu gimana? Ya, 1 tahun itu terjadi 4 kali jual beli. Harga naik kita jual, harga turun kita beli lagi. Jadi berikut keuntungan tadi. Jadi modal 5 unit. Setelah naik 30%, kita ambil aja rata-rata kita bisa untung 30% per transaksi. Kita jual. Ya, modal 5 unit kurang lebih 25 juta. Jadi hasil modal kita ditambah keuntungan. Bulan depan harga turun belikan lagi dapat 7 unit. Nah, tadi 5 unit, setelah untung jadi 7 unit. Nah, 7 unit ini untung lagi 30%, baru jual lagi. Setelah itu beli lagi harga turun, dapat 8 unit. Nah, 8 unit untung 30%. Untung berikut modalnya. Jadi untungnya belum diambil-ambil ya. Jadi digulung lagi jadi unit, jadi 11 unit. Dan seterusnya. Sehingga kalau 3 tahun 12 kali putaran ya, ini dia. Menjadi 400 juta. Nah, terserah uang 400 juta mau diapain. Di mobil apa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau nunggu 5 tahun, berarti tunggu 20 putaran. 20 putaran. Dalam 1 tahun terjadi 4 kali jual beli. Jadi 3 miliar Bapak Ibu. Itu per step kita jual ya Pak ya? Hah? Per step ya kita jual ya? Ya, pokoknya beli dulu, agak naik kita jual. Turun, kita beli lagi. Naik, kita jual lagi. Gitu aja. Jadi dalam 1 tahun tuh kita bisa 3-5 kali beli jual. Dari mana dasar ilustrasinya ya dari melihat fakta harga di market ini nih. Ya, di tahun yang sama ini bisa terjadi 5 kali nih. Ya, Bapak Ibu bisa lihat tanggalnya sendiri ini naik ya. Terjadi, tapi bukan 30%, ini 13% kali 10 ya. Ini 10% kali 10. Nah, jadi keuntungannya sementara di tabel tadi kan kita hanya hitung 30%. Ini juga naik ya, masih di tahun yang 1 tahun ya. Nah, ini tahun November 2022. Ini juga naik, dapat lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali ini ya, 3 kali, 4 kali Bapak. Sekarang kan juga November. Dapat 4 kali peluang ya. Nah, tahun-tahun yang sebelumnya juga gitu.
3 sampai 5 kali lah. Bapak Ibu boleh buka sendiri, boleh cek sendiri. Ya, tarik garis 3 sampai 5 kali. Jadi kita ambil rata-rata setahun 4 kali aja dengan angka 30% saja. 30% berarti naik di market ini hanya 6%. 6 kurang 3 dulu, baru dapat kali 10, 30%. Sementara ini naiknya 10%, ini naiknya 13%, kita anggap aja kita hanya dapat 3%. Ini naiknya 11% ya. Ya, ini naiknya 9%. Kita anggap aja kita ambil 3%. Kita ambil yang kecilnya aja dulu. Ya, syukur-syukur lebih besar dapatnya, lebih maksimal. Tapi angka yang ilustrasi tadi ya kurang lebih bisa dicapai. Oke. Itu perhitungan yang di luar yang untuk dealer yang 7% itu Pak Irman. Komisi dealer 7% kita belum hitung. Ini hanya main sendiri aja, beli jual. Di luar itu ya. Di luar itu. Kalau kita udah jadi dealer, dapat lagi 7% dari komisi dealer. Kalau kita punya tim berkembang, wah itu penghasilannya nggak ada batasnya. Cuma langit batasnya kata Puan Eda. Oke. Makasih. Ya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan Pak Herman dari kolom chat. Kapan GAE 20 seperti di Malaysia akan diterapkan di Indonesia? GAE 20 itu di Indonesia belum ya, dikarenakan memang di Indonesia belum ada toko emasnya. Di Malaysia pun kan juga baru satu ya. Sedang dibuka lagi di semua cabang-cabang yang lain. Nanti di Indonesia tahun 2024 lah baru akan dibuka. Cuma tanggal bulannya belum ada kabar ya. Oke. Lanjut. Saya bisa tanya Pak. Ya, silakan. Di float account itu bisa ditransferkan antar member nggak? Kalau misalnya nggak bisa. Gimana Pak? Suaranya kurang jelas tadi. Float account. Float account tidak bisa transfer Pak. Ya kan memang nggak bisa transfer. Kalau kira-kira itu diusulkan untuk bisa ditransferkan itu ada kemungkinan nggak? Nggak boleh Pak. Karena apa alasannya? Kalau kita sudah bisa transfer itu ranahnya OJK. Itu sudah simpan duit. Kita hanya jual beli emas. Ya, kalau kita sudah boleh transfer uang itu harus masuk ke ranah OJK udah. Oke, terima kasih. Ya. Bukan perusahaan tidak mau, bukan tidak bisa. Tapi kalau emas bisa. Nah memang kita jual beli emas. Barangnya bisa ditransfer nggak apa-apa. Kalau uang nggak boleh. Uang hanya boleh dicairkan ke rekening ya dari hasil penjualan, masukkan ke rekening. Nah nanti dari rekening ya terserah harus transfer lewat bank. Karena kalau dolarnya bisa ditransfer itu terjadi memberi fasilitas untuk money laundry nanti. Seperti itu. Emas pun kita sekarang nggak boleh transfer antar negara, hanya di Indonesia saja, antar Indonesia saja. Oke, lanjut. Yang mau lanjut ini Pak, pertanyaan dari chat. Ada pertanyaannya, ke depan akan ada rencana fitur sell limit. Apakah fitur buy limit juga akan ada? Ada. Sell limit dan buy limit akan dipasang. Nah, setelah itu selesai baru nanti di-upload sistem GAE yang baru. Ya. Mudah-mudahan lah kita doakan lebih cepat ya. Ada lagi? Baik, ini ada dari chat juga Pak. Kalau misal saya beli GAE 5 unit, terus beberapa bulan kemudian cuma mau jual 2 unit, apakah bisa Pak? Bisa. Per unit boleh jual. Nah, kita punya 10 unit, kita jual 1 dulu boleh? Boleh. Ya. Lanjut. Apakah 1 HP bisa untuk banyak akun? Enggak, 1 KTP, 1 email, 1 nomor handphone, hanya 1 akun. Maaf Pak, kalau 1 HP bisa untuk banyak akun. Seperti saya punya akun teman-teman yang tidak bisa IT atau bukan, maksudnya orang jadul. 1 nomor HP Pak, 1 nomor HP. 1 nomor HP bisa untuk banyak akun, tapi cuman hanya numpang untuk dibukakan saja, bukan untuk pendaftaran. Ya kalau 1 handphone kita boleh login ke banyak akun bisa.
Ya, Tinggal betul minta, maksudnya minta itu. passwordnya doang kan, sama Ya, dengan laptop bisa. Tapi untuk pendaftaran satu nomor HP ya. Ini nomor HP nih, bukan HP. Nomor HP hanya boleh daftar satu, satu aja. Nah, satu nomor ya. Tapi kalau handphonenya satu bisa buka 100 akun boleh asal tahu passwordnya. Oke, boleh lanjut. Lanjut dari Pak Mujid juga. Apakah jika sudah dijual emasnya harus beli lagi atau bagaimana? Ya, namanya jual beli nggak ada paksaan ya. Bebas, mau beli lagi silakan. Nggak mau beli lagi, nggak apa-apa. Ya, jual beli nggak boleh paksa. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh open mic-nya. info aja Pak, ini emasnya agak turun Pak. Ya, info ya, agak emas agak turun dikit. Yang belum beli, boleh beli. Karena ada berita news tadi jam 8:30. Itu newsnya menguatkan dolar sehingga harga emasnya yang agak turun. Tapi nggak apa-apa. Turunnya mudah-mudahan nggak jauh ya. Kalaupun jauh, kita tetap happy Bapak Ibu. Saya naik senang, turun senang. Kenapa saya turun senang ya? Karena saya dapat diskon, dapat harga murah untuk beli lagi. Kalau naik senang juga, kenapa? Saya bisa jual yang sudah saya beli. Gitu. Jadi enak di bisnis ini enak. Harga naik happy, harga turun juga happy. Ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Bagaimana sistem bonusnya sampai kedalaman berapa dari jaringan kita? Ya, untuk bonus kita nggak bahas hari ini karena ini perkenalan. Nanti privat aja sama yang memperkenalkan. Atau nanti di grup ada pengumuman untuk penjelasan untuk Zoom tentang bonus ya. Silakan gabung ikuti Zoom penjelasan bonus ya. Lanjut Mbak. Ya, lanjut. Ini dari Pak Bustanik lagi nih Pak. Masalah jual emas. Misalnya 1 unit dijual, apakah emasnya masih ada atau harus beli lagi atau bagaimana? Ya namanya emas sudah kita jual kan kita udah terima duit. Emasnya udah pemilik yang beli kan, bukan milik kita lagi. Emasnya masih ada tapi bukan punya kita lagi. Udah punya yang beli kan, kita udah terima uangnya. Masalah harus beli lagi atau tidak, nggak ada paksaan. Mau beli silakan, nggak beli nggak apa-apa. Dan hak bisnis kita tetap berlaku seumur hidup walaupun kita nggak pernah beli lagi. Ya, oke lanjut. Baik, mungkin ini ada dari chat juga Pak. Apakah setelah transaksi kita lihat fisik emasnya? Maksudnya apakah emasnya dikirim ke pembeli? Ya, kalau GSA tadi sudah saya jelaskan, kalau mau ambil, mau minta kita ajukan withdraw fisik. Tapi kena biaya cetak dan kena ongkos kirim. Ya, tadi saya sudah jelaskan lebih lengkap, nanti boleh didengarkan di rekaman lagi ya. Lanjut. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Chat. Kalau mau ikut hub bisnis, awal yang baik seperti apa, Pak? Ya, awal yang baik belajar dulu aja. Nggak usah buru-buru. Nggak ada ilmu, nggak bisa besar bisnis kita. Jadi pelajari dulu ilmu, pahami dulu semua sistem yang ada di QM, apa yang dijelasin tadi. Coba dulu transaksi GCA itu kayak mana, coba dulu GAE itu kayak mana. Nah, setelah kita yakin, baru kita jalanin bisnisnya. Ya, silakan mau beli dulu GAE 10 1 unit, mau beli banyak atau mau mulai GAE 5 juga silakan. Oke, nggak ada masalah. Lanjut. Mungkin ini Pak Bustanik dari Makassar, boleh open mic aja Pak, biar lebih jelas nih Pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Silahkan. Halo, Pak Bustanik, masih join dengan kita? Silakan open mic aja, biar jelas. Iya, silakan open mic aja, Pak, biar jelas pertanyaan-pertanyaannya. Halo, selamat malam Pak Irman. Selamat malam Pak Masih. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam.
Ya, yang kemarin saya tertarik ini, Pak, mengenai pertanyaan salah satu peserta. Cara melihat keuntungan daripada GCA. Kemarin kan diajari Pak Irman, ini tambah ini, persen baru untung. Gimana kalau ke depannya itu setiap member itu cukup melihat satu tombol aja, Pak? Ya, di website ya. Saya GCA bisa untung, mungkin tombol itu dalam bentuk angka dan warna hijau, mungkin begitu. Sangat memudahkan untuk member-member yang Nah, sudah ada kok. Kalau mau melihat cara simpel ya, sudah ada. Cuma kemarin kan kita jelaskan cara perhitungannya. Nah, ini saya tunjukin ya, sebentar saya login dulu ya. Nah, saya share screen lagi. Bapak Ibu, kita kalau yang GCA ya pertanyaannya Bapak ya. ya benar, Pak. Kita tinggal klik tombol holding inventory. Di sini ada histori semua transaksi GCA. Ya, kita pilih salah satu ya transaksi yang mana. Nah, misalnya ini yang tadi nih, yang tadi. Di sini terlihat nilai kenaikannya ada 20.000 nih. Ya. Net gain. Kalau dia turun jadi minus, merah dia. Jadi naik atau turun ini setiap 5 menit dia berubah. Jadi kalau melihat dan naik belum ya, ini lihat aja nih. Rp20.000. Kalau saya jual berapa saya dapat? 544.954. Udah selesai. Simpel. Gak capek hitung-hitung. Ya kan? Berapa gram emas kita? Nah, ini lihat di sini. 5,9 gram. Nah, tadi beli berapa? 5.800. Yang udah saya konversi tunai ini 5.300. Ternyata naik walaupun udah tarik tunai 5,3 naik 20.700 kenaikannya. Tapi kalau saya jual saya terima 544.954. Kenapa? Jadi 544 ada 8% lagi. Memang punya saya dan hak untuk saya ambil kalau saya jual. Berikut kenaikan. Ini harga net cash out ini udah termasuk nilai kenaikan. Kita boleh tunggu naiknya banyak dulu. Tunggu naiknya mungkin jadi 2 juta dulu baru jual sih. Kan? Belum dipotong ya. Net cash out sudah dipotong manajemen fee. Manajemen fee hanya Rp1.000. Jadi net cash out ini udah potong manajemen fee. Jadi kita nggak capek hitung-hitung lagi. Net cash out itulah nilai yang kita terima. Masuk rekening ya, Pak? Ya, bisa langsung ke rekening. Masuk ke float account dulu, dari float account kita ajukan ke rekening. Masuk 1-2 hari kerja. Terima kasih, Pak Herman. Gimana Pak? Suaranya kecil? Terima kasih. Ya. Oh ya, makasih Pak. Udah paham Pak ya? Sudah paham. Jadi net cost itu tidak perlu dikurangi lagi. Enggak. Namanya udah net kan? Bersih. Oke, lanjut. Pertanyaan lain? Baik, silakan Bapak Ibu open mic aja langsung untuk pertanyaan yang belum jelas. Maaf, saya mau tanya lagi ini Pak Herman. Ya Bu Ade. Ya, ini kan tadi yang saya masih belum jelas yang GAE itu kan setiap tahun ada berapa putaran, ketika emas naik kita bisa jual, ketika turun kita ganti. Nah ini dari pihak perusahaan apa ada otomatis misalnya emas naik dijualkan atau bagaimana nih Pak, atau harus kita sendiri yang menjual baru kita beli lagi gitu Pak? Kita sendiri yang pencet tombol jual. Ya, kita yang perintah jual karena kita itu kan emas kita punya. Kita mau jual di harga berapa, kitalah yang tentukan. Setelah kita perintah jual baru perusahaan melakukan penjualan. Baru kita beli lagi gitu ya Pak? Ya, tunggu turun dulu baru kita beli lagi. Kalau masih naik jangan dibeli. Oh iya. Terus kalau misalnya kita tidak menjual itu ketika ada kenaikan emas berarti kita dapat keuntungan ya Pak?
Kalau gimana? Kalau misalnya harga naik, kita tidak menjualkan, kita tahan saja. Itu kita tetap dapat keuntungan, Pak. Kita beruntung setelah terjadi jual beli. Nilai emas kita kalau harga naik udah pasti nilainya naik kan. Tapi selama kita belum jual, belum untung. Demikian juga kalau turun selama belum kita jual, nggak rugi. Oh, harus jual dulu baru untungnya ketahuan ya, Pak Ya, ya. kita nggak bisa hanya tarik keuntungan di sini. Di sini harus jual beli dulu, baru kita boleh terima untung. Karena konsep syariah wajib jual beli. Nggak bisa hanya ambil profit aja. Kalau hanya ambil profit aja jadi riba dia, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Itu Mas, kalau dijual itu dalam keadaan harga turun pasti rugi dong. Ya, kalau turun dijual ya rugi. Kan Pak Herman, belum ada yang boleh di program tangan otomatis kita. tuh ya Pak Herman ya? Gimana? Yang program otomatis misalnya kita batas jual, kita tinggal nanti kita tunggu jual sendiri otomatis, itu programnya belum turun Pak Herman ya? Belum. Itu yang tadi sell limit, buy limit itu belum. Nanti berbarengan dengan di-uploadnya GAE yang baru. Oke, makasih Pak Herman. Ya, makasih Pak Eko. Pak Irman, KAI 15-nya jadinya kapan Pak rencananya Pak? Ya, itu belum bisa diumumkan Pak. Menunggu menu buy limit dan sell limitnya ready. Baru berbarengan di-upload. Jawaban Datuk Lim seperti itu aja yang saya dapat kemarin dari Puan Eda. Jadi tanggalnya dia belum mau ngasih. Program GAE 15-nya sudah ready. GAE 20 aja udah ready kan? Programnya udah. Cuma dia belum mau diperjualbelikan sampai sell limit dan buy limitnya ready. Kenapa? Karena kan GAE 15 tuh biaya manajemen fee jatuh kan lebih gede ya. Bantuan modal yang 14 kali kan 3,5% dari 14 kali kan lebih besar. Nah, jadi takutnya orang udah beli terus dia lupa. Dia nggak setting, dijual di harga berapa, terus sudah naik, udah untung, dia nggak tahu, dia nggak cek akunnya, tiba-tiba udah turun lagi. Akhirnya berjalan 1 tahun. Nah, berjalan 1 tahun kan biaya manajemen fee kan jalan terus. Jadi perusahaan mau sediakan dulu buy limit, sell limit. Nah, ini ada pertanyaan Pak Muhammad Futi, apa maksudnya buy limit? Kita boleh tentukan pada saat harga emas di harga sekian, otomatis terjadi pembelian. Uangnya kita standby-kan dulu di float account. Demikian juga pada saat harga naik ke sekian, misalnya di 2100 per try on, kita tulis di situ perintah jual. Jadi kita tinggal setting, setelah itu kita tinggal nggak apa-apa. Otomatis akan terjual apabila harga capai harga tersebut. Jadi otomatis sistemnya. Tapi kita yang setting, mau di harga berapa kita jual. Jadi kita nggak perlu tunggu-tunggu. Kadang-kadang kita lagi tidur harga naik nih. Wah, tadinya harus jual nih, tapi kita lagi tidur. Besok pagi kita bangun udah turun lagi kan. Nah, kehilangan momentum kan. Nah, di sini kita bisa setting. Ya, harga sekian dah kita tinggal tidur, setahun pun nggak ditengok-tengok, nggak masalah, aman. Ya. Ini yang diomongkan Pak Irman itu secara otomatis diambilkan dari float account. Nah, cara untuk memasukkan dana di float account gimana Pak? Kalau kita pakai uang dari bank gitu. Kalau kita dari bonus atau dari GCA kan pasti masuknya di float account. Iya. Jadi kita beli emas, kita GCA kan, masuk uang kan. Penjualannya bisa masuk di float account. GAE juga kita jual masuk float account. Kalau dari uang tunai langsung ke float account belum bisa ya Pak? Uang tunai float account nggak bisa. Karena perusahaan kita jual emas, bukan jual dolar. Tapi kalau emas yang kita jual, masuk ke float account boleh. Gitu Pak. Oke Pak, terjawab. Makasih ya. Ya, makasih. Ada Pak Heri, minimal ikut trading berapa rupiah dan lotnya berapa. Mohon maaf, ini bukan trading. Ya, tidak ada lot. Bukan trading forex juga. Tapi kita murni jual beli emas fisik. Mungkin Pak Heri bisa tonton lagi dari awal rekamannya nanti ya. Ini bukan trading ya. Walaupun jual beli itu juga dibilang orang kan trading. Trading itu kan
secara arti bahasa ya kan jual beli. Tapi bukan trading seperti forex harus sekian lot enggak. Ini enggak. Ini bukan trading seperti forex tapi murni ada emas fisiknya yang diperjualbelikan. Berapa gram Pak Herman ya? Ya, Berapa suaranya nggak jelas Pak. berapa gram? Pak, diketik aja Pak, suaranya nggak kedengaran. Dicek aja. Bapak pakai headset kah? Coba dicabut headsetnya dulu. Lebih jelas tanpa headset. Pak Mas boleh dicabut dulu headsetnya kalau pakai headset. Tidak pakai headset. Ya, coba didekatin Pak, handphonenya dengan mudahnya. Satu try on berapa gram maksudnya? Try on. Ya. Try on tuh 31,1 gram Pak. Oh, 31. Iya. Ya, 31,1. Agak rumit. Try on yang hitungnya. Di TradingView kan hitungannya try on-nya 31,1. Ini Aking, cara jual emasnya di mana ya? Boleh bisa kasih lihat cara jualnya. Oke, kita demokan cara jualnya ya. Saya share screen. Cara jual emas yang mana dulu nih? Nah, misalnya yang GCA tadi yang di float account ya, hasil GCA tadi ya. Nah, tinggal klik tombol action ini. Klik termination. Nah, termination itu kita mau jual. Ya. Kasih alasan ya. Misalnya ya jual apa aja kan ada tulis boleh. Ya. Kita klik submit. Udah setelah itu terjual Bapak Ibu. Sesimpel itu tinggal confirm udah terjual, langsung masuk di float account uangnya. Ya, nilai yang saya dapatkan kalau saya jual ini sudah jelas tertulis ini 814.000. Ya, seperti itu. Langsung masuk ke rekening. Simpel cara jualnya, nggak perlu barangnya dibawa ke pasar, tinggal tunggu di rekening. Oke. Tinggal termination. Pak, ada pertanyaan. Hitungan GCA 85%-nya dari uang 1 juta atau dari harga emas saat kita GCA kan? 85% kita terima uang itu dari uang kita yang 1 juta waktu beli emas. Tapi dari nilai emas waktu kita GCA kan itu perusahaan memberikan kita sebentar 7% kan kita udah ambil tuh. Nah, jadi sisanya itu tersisa di perusahaan tuh 8% lagi. Seperti itu. Yang tersimpan di GCA itu 8% lagi. Jadi 7 tersimpan 8, makanya berkurangnya 15%. Tapi yang 7 itu udah hak perusahaan, keuntungan perusahaan jual emas. Yang 8% itu tersimpan di holding inventory. Makanya waktu kita jual nilainya lebih tinggi. Karena 8%-nya juga dikembalikan. Dan kita berhak dari harga emas saat kita jual itu full. Gitu. Tinggal balikkan uang tunainya, sisanya buat kita. Oke, Ini lanjut. dari Pak Heri, Pak. Kalau pending order ada sell stop dan buy stopnya nggak ya, Pak? Nanti kita lihat aja. Saya belum bisa pastikan ya. Apakah nanti dilengkapi dengan sistem buy stop dan sell stop. Oke, karena ini belum muncul menunya, jadi saya nggak bisa jawab juga. Cuma lagi dipersiapkan. Oke, baik. Bapak Ibu ada yang ingin Bertanya lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup, karena sudah jam 10 juga. Ya, satu pertanyaan lagi silakan. Silakan open mic-nya aja. Kalau nggak ada, kita tutup. Oke, kalau tidak ada, sudah jelas semua. Oh, ini ada satu pertanyaan, Pak. Dari kolom chat. GAE 20 per unit, apakah tetap 250 US dollar? Enggak, itu belum ditentukan. Yang sekarang GAE 20 itu gratis untuk beli perhiasan emas.
Yang untuk dibeli per unit belum ada. Ya, yang ada sekarang kalau kita beli perhiasan emas dapat hadiah GAE 20 gratis senilai 5% dari pembelian dan dikali 20. Itu aja. Nanti kita nggak tahu apakah GAE 20 ini akan di launching untuk bisa beli per unit juga ya. Itu nanti kita tunggulah, kita tunggu kabarnya ya. Mudah-mudahan ada ya. Nah, Baik, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? oke. Saya rasa ada jam 10 boleh Oke, kita iya stop. sudah jam 10 mungkin sekian aja. Zoom kita malam hari ini. Oh ya, satu lagi ini saya nyampaikan untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali join ataupun mengikuti Zoom ini, dari Angel Group kita ada mengeluarkan satu buku. Jadi mengenai hal-hal dasar kuantum metal ada dalam buku itu. Jika Bapak Ibu ada yang ingin memesan buku ini untuk belajar dan ingin mengenalkan dengan mitranya, itu bisa hubungin ke leader masing-masing, nanti akan diarahkan ke saya untuk pemesanan bukunya ya. Untuk contoh bukunya mungkin ini bisa saya tunjukkan, bentar. Mungkin dia seperti ini. Nah, dia seperti ini. Nah, jadi di dalam buku ini sudah jelas semua untuk hal-hal dasar mengenai kuantum metal dan bagaimana nanti ke depannya menjalankan bisnis. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih kepada Pak Herman dan Pak Yoyo tadi. Oh ya, untuk harga bukunya itu 50.000 per buku. Dan untuk ongkos kirim itu ditanggung oleh pembelinya ya, Pak. Iya, oke. Untuk Pak Busamik, ini bukunya boleh ditanya ke yang mengundang ataupun leader. Nanti akan di-share bagaimana caranya untuk pemesanannya ya. Oke, terima kasih buat Pak Herman, kepada Pak Yo juga atas testimoninya. Semoga bermanfaat ilmu-ilmu dari Pak Herman malam ini. Sekian saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya.